Ceritanya dimulai di sebuah lab chimera ilegal. Di sana, para ilmuwan sadar kalau MC kita, seorang chimera rank S super kuat yang dikenal sebagai nomor 17, mulai kehilangan fungsinya. Karena dianggap udah nggak berguna lagi, mereka pun membuangnya ke dunia iblis. Dia ditugaskan buat ngelindungin sekelompok hunter, tapi dengan syarat dia nggak boleh balik lagi ke dunianya. Begitu masuk, monster-monster yang jumlahnya nggak kehitung langsung nyerang. Tapi dengan entengnya nomor 17 ngehancurin mereka semua dan ngejaga para hunter tetap selamat. Ketika misinya selesai dan gerbang mulai menutup, para hunter meninggalkannya begitu saja sesuai rencana. Tanpa perintah lagi dan tubuhnya yang makin rusak, ingatan manusia nomor 17 mulai kembali. Ternyata, dia adalah seorang yatim piatu yang diculik dan diubah menjadi chimera setelah disuntik lebih dari 500 sel monster. Saat nyawanya mulai memudar, intinya melepaskan ledakan dahsyat dan dalam sebuah kejutan besar, nomor 17 terlahir kembali. Bukan sebagai monster, tapi sebagai wujud manusia aslinya. Sekali lagi 17 dibuat terpana. Saat dia mencoba memproses apa yang baru saja terjadi padanya, dia sadar kalau sel-sel monster di dalam dirinya masih aktif, yang artinya dia bukan manusia biasa. Dia sadar kalau pihak lab sudah selesai dengannya, makanya mereka nggak datang buat menjemputnya. Selain perubahan di tubuhnya, nomor eksperimen di pergelangan tangannya juga hilang. 17 yakin kalau dia bisa hidup lagi berkat kemampuan monster tipe api yang ada di tubuhnya. Rupanya, selama intinya nggak hancur, makhluk itu bisa bertahan hidup sampai 3 kali. Tapi, ada pepatah yang bilang kalau Phoenix nggak bisa menyatu dengan sel manusia, yang pada dasarnya menyimpulkan kalau kasusnya ini sangat spesial. 17 menyadari bahwa semua yang dilakukan lab untuk mengendalikannya telah benar-benar lenyap. Karena hidupnya sebagai nomor 17 sudah berakhir, dia berpikir untuk hidup sebagai manusia biasa. Dalam usahanya memulai hidup baru, dia memikirkan sebuah nama untuk dirinya sendiri dan akhirnya memilih Cheon Do-won. Awalnya, Do-won berpikir untuk balas dendam, tapi dia membuang ide itu karena dia bahkan nggak tahu siapa yang harus dia jadikan target. Meskipun begitu, dia yakin suatu saat nanti dia pasti akan bertemu dengan target-targetnya. Ketika Do-won sadar tubuhnya telanjang, dia berpikir kalau mendapatkan pakaian adalah langkah pertama untuk menjadi manusia. Dia mulai berjalan-jalan di dunia iblis dan segera menemukan sebuah sungai yang menurutnya akan sangat membantu. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bangkai monster burung yang mati karena keracunan. Karena kebetulan butuh kulit, dia pikir kulit burung itu bisa dimanfaatkan. Dia mengubah lengannya menjadi pedang dan dengan apa yang dia pelajari di lab, dia mulai menguliti burung itu. Begitu pedangnya menembus kulit burung, bau racun yang menyengat memenuhi udara. Meski begitu, Do-won terus menguliti burung itu, dan akhirnya membuat bangkai burung itu bersih dari kulitnya. Sekarang dia punya selembar kulit besar yang bisa dijadikan pakaian, tapi dia kecewa karena kulitnya sangat kaku dan belum diolah sama sekali. Tiba-tiba dia ingat kalau dia sebenarnya bisa menyamak kulit itu sendiri. Dia pun mulai melakukannya dan terus memukul-mukul kulit itu sampai menjadi sangat lembut. Do-won bangga dengan hasilnya dan gak buang-buang waktu memotong kulit itu sesuai bentuk yang diinginkan. Saat dia sedang asyik bekerja, burung itu tiba-tiba hidup kembali di belakangnya. Dengan kepalan tangannya, dia merobek kulit itu menjadi bentuk yang sempurna. Sebuah pakaian ala manusia gua. Dia sadar gak semua racunnya hilang, tapi dia terlalu malas buat mengurusnya dan memutuskan untuk membiarkannya saja. Tepat pada saat itu, dia mendengar kicauan burung dan saat menoleh, dia kaget karena burung itu ternyata belum benar-benar mati. Do-won menyadari bahwa burung itu bergerak sesuai dengan kata-katanya, yang mengindikasikan bahwa burung itu mungkin mengerti ucapannya. Do-won lebih terkejut lagi karena burung itu sudah menunjukkan semua tanda-tanda kematian, tapi entah kenapa masih hidup. Tanpa berpikir panjang, dia menyimpulkan bahwa itu adalah salah satu monster tipe abadi. Dia tahu kalau dirinya yang dulu pasti akan membunuh burung itu tanpa ragu. Tapi karena burung itu sudah terlalu lemah untuk bergerak, dia merasa nggak ada alasan untuk membunuhnya. Dia menganggap mereka berdua sebagai makhluk yang beruntung dan menyuruh burung itu untuk menjalani kehidupan keduanya dengan baik, sama seperti yang dia rencanakan untuk dirinya. Sambil berjalan pergi, Do-won berkata kalau mereka mungkin akan bertemu lagi suatu saat nanti, jika takdir mengizinkan. Setelah masalah pakaiannya beres, dia berpikir bahwa agenda selanjutnya adalah mencari rumah. Do-won mulai mencari-cari, dan tempat pertama yang dia temukan adalah sebuah gua tempat dia bertemu dengan monster raksasa tipe kelabang. Karena nggak tertarik tinggal di tempat gelap seperti itu, dia meninggalkannya, tapi sebelum pergi dia memenggal kepala monster itu. Setelah keluar dari gua, dia berkelana sampai mencapai pegunungan salju. Dia bertemu dengan beberapa monster es, tapi dia dengan mudah mengalahkan mereka juga. Dia menganggap pegunungan salju bukanlah pilihan yang baik,
karena akan sulit baginya untuk mencari makanan. Dia melanjutkan pencariannya untuk rumah yang sempurna, dan setelah berusaha keras, akhirnya dia menemukan lokasi yang cocok. Ada sebuah danau di area itu dan vegetasinya hijau, dengan sebuah bukit yang mengelilingi area tersebut. Dia memeriksa danau itu, dan menyadari bahwa danau itu penuh dengan ikan yang bisa dia jadikan makanan. Semua yang dibutuhkan untuk rumah yang sempurna ada di area itu. Dan, tanpa banyak pertimbangan, Dowon merasa telah menemukan tempat untuk membangun rumah barunya di tempat lain. Sebuah chimera tipe mekanik baru saja menemukan dirinya di dunia iblis. Karena Dowon telah memutuskan untuk membangun rumah di lokasi itu, dia menemukan sebidang tanah yang cocok dan mengubah lengannya menjadi bilah-bilah panjang yang tajam. Hanya dengan satu ayunan, dia menebang kayu-kayu dan menyusunnya. Ketika dia meletakkan kayu fondasi di tanah, dia melihat ada gundukan dan memperbaikinya dengan meratakan tanah sampai benar-benar rata. Setelah selesai, dia mengambil pohon-pohon itu dan mulai menancapkannya di 4 sudut yang akan menjadi tiang rumah. Setelah itu, dia memasang papan untuk lantai dan dinding rumah. Dia tidak bisa menemukan paku, jadi dia menggunakan lendir dari monster tipe siput. Rupanya lendir itu selalu sangat padat, tapi dia tidak tahu apakah itu akan tahan air atau tidak. Untuk sentuhan akhir, dia menggunakan sutra kepompong dari larva ulat sutra. Dowon puas dengan apa yang telah dia bangun, tetapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dia mulai memikirkan apa yang dimiliki rumah manusia lain yang saat ini tidak dia miliki. Dia memikirkan sebuah taman, atau bahkan seekor anjing, tetapi dia menepis ide itu, karena dia tidak bisa memelihara anjing di dunia iblis. Dia menyimpulkan bahwa dia akan membuat kebun sayur. Tetapi ini pun membuatnya bimbang, karena dia harus memikirkan sesuatu yang bisa tumbuh di dunia iblis. Tiba-tiba dia teringat bahwa ada gunung salju di dekatnya, di mana dia bisa mendapatkan tanaman tertentu yang disebut mandragora. Dowon segera menuju ke habitat mandragora, yaitu pegunungan salju tempat energi iblis paling tebal. Salju tebal di pegunungan membuatnya teringat saat dia diculik waktu kecil dan dikirim ke lab. Meskipun dia mengalami banyak penderitaan, dia tidak bisa menyangkal fakta bahwa menjadi chimera ada untungnya juga. Beberapa keuntungan menjadi chimera adalah dia tidak perlu khawatir tentang dingin atau lapar. Tak lama kemudian dia menemukan perkebunan mandragora. Rupanya, mandragora sangat sensitif terhadap stres, dan mereka seperti monster tipe ikan mola-mola. Mereka pada dasarnya bisa mati, bahkan karena perubahan lingkungan sekecil apapun. Karena dia berencana memindahkan mandragora, dia berpikir bahwa memilih yang lebih muda dan lebih mudah beradaptasi akan menjadi yang terbaik. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencabut akarnya, dan dia juga berpikir untuk menutupi telinganya, karena mereka terkenal suka berteriak saat diganggu. Dia mencabut salah satu mandragora, tapi yang mengejutkan, tanaman itu tetap diam. Dia menganggap itu hanya kebetulan dan mencabut yang lain, tapi hasilnya tetap sama. Faktanya, para mandragora sedang tidur nyenyak dan sama sekali tidak peduli. Dia mencabut beberapa lagi, tapi tidak ada satu pun yang berteriak seperti yang dia harapkan. Ternyata teriakan itu terjadi ketika tanaman ditanam secara buatan oleh manusia. Karena dunia manusia memiliki energi iblis yang rendah, mereka sering stres. Itulah sebabnya mereka berteriak sekeras-kerasnya. Jika mereka dicabut secara paksa, mereka juga akan berteriak, dan biasanya mereka akan mati setelah itu. Karena mereka berada di dunia iblis, para mandragora tidak punya alasan untuk berteriak. Namun, Dowon bingung kenapa tanaman-tanaman itu tidak mencoba lari darinya. Karena setidaknya mereka seharusnya mencoba kabur. Tiba-tiba dia sadar kalau sebenarnya dia punya sel mandragora di tubuhnya dan mereka mungkin menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Dia percaya ini adalah hal yang bagus karena jadi lebih sedikit merepotkan baginya. Dowon sudah membayangkan hal-hal menyenangkan yang bisa dia dapatkan dengan menanam mandragora, seperti membuat teh dan bahkan memakannya sebagai camilan. Namun, mengambil buah mereka secara paksa akan membuatnya beracun. Dan Dowon sadar dia harus menemukan cara untuk meyakinkan tanaman-tanaman itu agar percaya padanya. Tepat saat itu dia melihat ada beberapa hunter di sekitarnya dan memutuskan untuk memeriksa mereka. Karena dia penasaran apa yang mereka lakukan di pegunungan salju yang berbahaya itu. Sementara itu, 2 orang hunter sedang berhadapan dengan segerombolan monster kelinci peringkat B. Setelah ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka, kedua hunter itu nyaris tidak bisa bertahan berkat perisai mereka, tetapi itu pun hampir hancur. Keduanya mulai menyesali keputusan mereka menjadi hunter di antara semua pekerjaan lain yang tersedia. Tepat saat mereka akan dibunuh, tiba-tiba sesuatu muncul entah dari mana dan menghantam tanah di depan mereka. Hal ini menarik perhatian mereka dan juga para kelinci. Ketika debu dari benturan itu mulai hilang, mereka terkejut melihat bayangan seseorang mendekati mereka. Dan itu tak lain adalah MC kita,
Dowon menyadari bahwa monster-monster itu adalah kelinci salju. Dan begitu para kelinci merasakan aura yang keluar dari tubuhnya, mereka langsung panik dan menghilang entah kemana. Para hunter tidak percaya bahwa monster peringkat B baru saja lari ketakutan saat melihat Dowon. Keduanya berterima kasih kepada Dowon karena telah menyelamatkan mereka dan memperkenalkan diri. Dia juga melakukan hal yang sama. Tetapi para hunter benar-benar bingung, karena mereka belum pernah mendengar nama seaneh itu sebelumnya. Dowon kemudian bertanya kepada para hunter mengapa mereka berada di dunia iblis. Karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa mereka adalah hunter peringkat rendah. Para hunter mengaku bahwa mereka melakukannya karena uang. Rupanya ada tugas untuk menangkap Chimera hidup-hidup dan imbalan yang dijanjikan sangat menggiurkan. Saat mereka menyebut Chimera, Dowon menjadi waspada mengira mereka membicarakannya. Tepat pada saat itu para hunter menyebutkan bahwa Chimera tersebut kabur dari sebuah lab dan dikatakan sebagai Chimera tipe mekanik. Karena dia bukan tipe mekanik, dia merasa tidak perlu khawatir. Dia berencana untuk mendapatkan kristal gerbang dan kemudian kembali ke rumah barunya. Dowon kemudian bertanya kepada keduanya di mana perlengkapan mereka, karena dia cukup yakin mereka memiliki kristal gerbang. Para hunter kemudian mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengkhianati mereka telah membawa semua perlengkapan mereka. Para hunter kemudian bertanya kepada Dowon apakah dia berencana untuk segera kembali ke dunia manusia, karena mereka sudah hampir mencapai batas kemampuan mereka. Pada dasarnya, manusia tidak bisa tinggal lama di dunia iblis karena energi iblis yang akan membunuh mereka. Namun, hal ini tidak berpengaruh pada Dowon. Sekali lagi, para hunter mulai memohon agar Dowon menyelamatkan mereka. Tetapi tepat pada saat itu Dowon menemukan para hunter pengkhianat. Dia segera terbang ke udara dan menuju ke tempat para hunter itu berada. Sementara itu, kedua hunter yang ditinggalkan hampir saja ketakutan setengah mati karena penyelamat mereka baru saja menghilang tepat di depan mata mereka. Di tempat lain, para hunter berhasil menyudutkan Chimera itu dan bersiap untuk menjatuhkannya. Begitu mereka mulai mengerumuninya, sang Chimera dengan marah mengaktifkan mode tempurnya, siap menghadapi para hunter tanpa rasa takut. Tak lama kemudian, Dowon tiba di lokasi terakhir di mana dia merasakan kehadiran Chimera, hanya untuk menemukan darah dan perlengkapan para hunter. Selain itu, ada jejak kaki anak kecil yang bercampur dengan jejak binatang buas, menunjukkan bahwa Chimera itu berubah wujud saat melawan para hunter. Karena Chimera itu terbuat dari logam cair, masuk akal jika ia bisa berubah bentuk dengan bebas. Namun bahan sendiang yang digunakan untuk membuatnya cukup langka, itulah sebabnya mereka membuatnya kecil, tidak lebih besar dari ukuran anak kecil atau anjing. Dowon terkesan bahwa Chimera itu mampu menghadapi 5 hunter peringkat B yang mengejarnya. Di sisi lain, kedua hunter yang ditinggalkan sudah mencapai batas mereka dan salah satunya bahkan sedang menantikan kelahiran bayinya. Mereka sudah pasrah menunggu ajal mereka. Ketika Dowon muncul membawa perlengkapan mereka di punggungnya, para hunter mulai memohon padanya untuk menyelamatkan mereka. Dan tepat ketika dia akan mengabaikan mereka, dia teringat bahwa keduanya tidak punya kristal gerbang lagi. Salah satu hunter mengeluarkan uang tunai 2 juta won, memberitahu Dowon bahwa mereka siap membeli batu itu jika dia punya. Jelas sekali bahwa mereka akan mati jika tidak segera keluar dari dunia iblis. Dowon terkejut dengan jumlah uang yang ditawarkan untuk batu gerbang, meskipun dia tidak begitu membutuhkannya. Meskipun begitu, dia memutuskan untuk mengambil uang itu karena mungkin dia akan membutuhkannya saat akhirnya memutuskan untuk mengunjungi dunia manusia. Dowon kemudian membuka gerbang untuk mereka, dan hunter itu membungkuk padanya, meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikan yang baru saja dia lakukan. Hunter itu meraih temannya yang sudah kelelahan agar mereka bisa pergi, dan saat itulah Dowon menyebutkan bahwa harga batu gerbang biasanya sekitar 200.000, tetapi hunter itu memberitahunya bahwa harga sudah berubah sejak lama sekali. Hunter itu bertanya pada Dowon mengapa dia tertarik dengan hal ini. Dan dia mengungkapkan bahwa dia merasa sedikit bersalah karena telah memeras mereka. Untuk menghilangkan rasa bersalah ini, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu sebagai balasannya. Dia menepuk bahu hunter yang kelelahan itu dan mulai memasukkan mana ke dalam tubuhnya, yang pada akhirnya mengejutkan para hunter. Teknik ini adalah sesuatu yang bahkan para hunter peringkat A pun tidak mau terlibat di dalamnya. Nilvardasionoman Simurax bisa berbentaran dan saling terkait, yang akan merusak lubang mana mereka, dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Para hunter mengira Dowon akan gagal dan mereka akan mati. Tetapi yang sangat mengejutkan, dia berhasil melakukannya dan memurnikan energi iblis. Para hunter saling berpelukan erat karena mereka pikir mereka sudah mati. Setelah selesai membantu mereka, Dowon memutuskan sudah waktunya untuk pergi.
Keduanya mulai berterima kasih padanya sambil bertanya-tanya seberapa kuat mananya sehingga dia bisa dengan mudah memasukkannya ke dalam tubuh Hunter yang kelelahan itu. Setelah para Hunter pergi, dia kembali ke rumahnya dan merasa senang karena perjalanannya berjalan lancar. Dia melihat Mandragora sudah bangun dan sadar sudah waktunya untuk menanam mereka. Dia menemukan sebuah tempat di tanah di mana dia menanam Mandragora. Tetapi mereka tampak tidak senang. Dowon bertanya-tanya apa yang salah dengan mereka. Dan dia mencoba memberi mereka sedikit mana untuk membuat mereka merasa lebih baik. Seperti yang diharapkan, suasana hati mereka benar-benar berubah, membuat Dowon lega. Sementara itu, Chimera Mekanik bersembunyi di semak-semak di belakangnya. Dan meskipun dia bisa merasakan energi Chimera itu, Dowon memutuskan untuk tidak bergerak sampai Chimera itu benar-benar ingin berinteraksi dengannya. Dowon masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan semua yang dia dapatkan dari para hunter, termasuk uang tunai. Di antaranya ada kompor portabel, 8 batu gerbang, pakaian ganti, dan kantong tidur. Dowon senang karena semua barang itu adalah yang dia butuhkan. Dan untungnya, ada ramen di dalam tas juga. Dia teringat terakhir kali makan ramen adalah saat di panti asuhan. Karena lapar, dia cuma memutuskan untuk membuat ramen sendiri. Mengikuti instruksi di bungkus ramen, dia mengambil panci dan keluar untuk mengambil air. Namun seekor ikan melompat keluar dari air untuk menyerangnya. Karena dia akan membutuhkan bahan lain untuk ramen, dia memukulnya sampai mati dan memasukkan ikan itu ke dalam panci untuk menambahkan lebih banyak bahan ke dalam ramen. Dia menemukan telur liar, rempah-rempah sebagai pengganti bawang, dan memasukkan semuanya ke dalam panci. Sementara itu, Chimera Mekanik sedang mengawasi dan perutnya keroncongan karena lapar. Dowon menyalakan gas dan mulai menyiapkan ramen. Tetapi bau mengerikan dari ramen itu hampir membuat para Mandragora mati lemas. Meskipun makanannya jelas berbau sangat tidak enak, Chimera Mekanik itu sangat tertarik karena ia ingin ikut makan. Ia memikirkan ide jenius dan berubah menjadi seekor anjing. Ia belajar bahwa manusia menyukai anjing dan, selain itu, mereka lebih bersimpati pada hewan yang terluka. Ia mendekati Dowon seperti anjing, tetapi Dowon dapat dengan mudah merasakan bahwa itu adalah Chimera Mekanik. Dowon menilai situasi dan menyadari bahwa Chimera Mekanik itu masih muda dan sedang belajar. Dia bertanya-tanya bagaimana Chimera itu bisa kabur dari lab dan sampai ke dunia iblis. Karena Chimera itu bersedia bergabung dengannya, dia menawarinya ramen yang terlihat mengerikan yang dia buat. Keduanya duduk bersama untuk makan, dan itu mengingatkan Dowon saat dia dan teman-teman yatim piatunya menikmati makan ramen di panti asuhan. Setelah mereka selesai menikmati makanan indah mereka, Dowon memberitahu Chimera itu bahwa dia boleh pergi, karena dia harus bersih-bersih. Anjing itu berbalik untuk pergi. Tetapi saat berjalan menjauh, Dowon mengingatkannya bahwa tadi dia terpincang-pincang di kaki kirinya. Chimera itu terkejut dan menyadari bahwa dia telah ketahuan, tetapi dia mengubah kaki yang tadinya pura-pura sakit dan terus bergerak. Tak lama kemudian, dia memutuskan untuk mencoba mencuci baju dan mengeluarkan beberapa pakaian yang dia dapatkan dari para hunter. Dia merasa harus melakukannya karena dia tidak bisa terus memakai pakaian kulit seumur hidupnya seolah-olah dia manusia gua. Dia meletakkan kemeja di atas batu dan berpikir akan mengikuti instruksi cara mencuci yang sudah dia tahu. Dia mengambil sebatang tongkat pendek dan dengan hati-hati memukul kemeja itu. Tetapi yang mengejutkan, bahkan pukulannya yang lembut pun menghancurkan batu dan kemeja itu. Dowon merasa frustrasi dengan konsekuensi menjadi kuat, tetapi dia menemukan pelipur lara dalam kenyataan bahwa dia masih punya satu kemeja lagi untuk dicoba. Namun, dia memperhatikan bahwa Chimera Mekanik itu masih menguntitnya, meskipun menolak untuk berinteraksi. Pada dasarnya, ia berubah menjadi apapun yang cocok untuk penyamarannya dan mengawasi setiap gerakannya. Dengan semua yang telah dilihatnya sejauh ini, Dowon menyimpulkan bahwa Chimera Mekanik itu masih di bawah usia 5 tahun. Selain itu, ia memiliki cara bicara mekanis yang canggung, yang menurut Dowon tidak masalah, karena itu hanyalah efek samping pada Chimera muda yang pengetahuannya ditanamkan secara paksa. Setelah melalui momen yang sangat sulit, dia akhirnya berhasil menyelesaikan cuciannya, dan hasilnya bagus. Namun, setelah mencuci kemeja itu dia baru sadar kalau ukurannya terlalu kecil untuknya, tapi bukannya membuangnya, dia memutuskan untuk menggantungnya di jemuran dan membiarkannya di sana sebagai trofi. Setelah ini, dia berpikir bahwa memeriksa para Mandragora adalah hal berikutnya dalam daftarnya. Begitu dia meninggalkan pakaian itu di tali jemuran, Chimera Mekanik itu mengambilnya dan memakainya, hanya karena meniru apa yang dilihatnya pada manusia lain. Chimera Mekanik itu menyatakan bahwa kemeja itu akhirnya menjadi miliknya dan, agar terlihat lebih keren, ia berubah menjadi seorang gadis muda dengan rambut panjang yang indah.
Sambil melihat para mandragora, Dowon menyadari bahwa mereka bertingkah sangat aneh, yang seharusnya tidak terjadi. Daun-daun pada tanaman sudah layu dan akarnya tampak kering. Dowon bingung karena dia sudah mencabut semua gulma saat membuat ladang untuk para mandragora. Dowon kemudian menyelidiki dengan hati-hati, dan saat itulah dia menemukan bahwa ada parasit di bawah tanah yang telah membuat hidup para mandragora menjadi sulit. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memeriksa secara menyeluruh, yang hampir menyebabkan kematian tanaman-tanaman itu. Dia sadar bahwa dia perlu membuat taman yang layak, yang ukurannya kira-kira sebesar rumahnya. Tepat saat dia akan mulai, Chimera itu muncul dan menyapanya. Dowon terkejut melihat Chimera itu telah berubah menjadi seorang gadis dan bahkan mencoba berbicara dengannya. Gadis itu bertanya pada Dowon apakah bangunan di belakangnya adalah rumahnya dan Dowon menjawab ya. Dia kemudian bertanya apakah dia penduduk asli daerah itu dan begitu Dowon mendengar ini, dia memutuskan untuk sedikit mengerjainya. Dowon mengatakan dia adalah penduduk asli dan dia bertanya pada Chimera itu dari suku mana dia berasal. Chimera itu tertegun oleh pertanyaan itu, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menyebutkan bahwa dia datang dari seberang air terjun, yang cukup jauh. Dia menambahkan bahwa itu sangat jauh sehingga pada dasarnya mustahil bagi Dowon untuk menemukannya. Dowon memutuskan untuk bermain-main dengannya lebih jauh dengan bertanya apakah dia dari suku kelapa yang berada di dekat air terjun. Chimera itu dengan cepat menyetujuinya, mengatakan bahwa dia berasal dari suku kelapa. Dowon kemudian menyebutkan pakaian yang dikenakannya, mengatakan bahwa itu jelas miliknya. Gadis itu berargumen bahwa apapun yang mereka temukan di suku mereka secara otomatis menjadi milik mereka. Dowon memutuskan untuk mundur, memberitahu gadis itu bahwa dia bebas memilikinya. Dowon bertanya mengapa dia berada di area itu, dan dia menjelaskan bahwa dia diusir dari sukunya. Itulah sebabnya dia punya permintaan. Gadis itu memberitahu Dowon bahwa dia ingin tinggal di rumahnya, dan dia memohon agar dia setuju. Dowon memainkan peran sebagai orang bodoh dengan bertanya apa maksudnya tentang tinggal di sana, dan dia mengungkapkan bahwa tempat itu tampaknya aman. Dowon mengerti bahwa dia butuh tempat untuk menginap dan dia setuju, tetapi dia memberitahunya bahwa dia harus membuktikan nilainya. Gadis itu setuju dan dia menyarankan agar Dowon memberinya pekerjaan. Dowon kemudian memberitahunya bahwa dia akan membutuhkannya untuk mengolah ladang karena dia ingin membangun rumah baru untuk para mandragora. Gadis itu tanpa membuang waktu mengambil tongkat darinya, sambil meyakinkannya bahwa dia pandai menggunakan kekuatannya. Dia segera menghancurkan tanah, mengejutkan Dowon, karena gadis itu bahkan tidak mencoba menyembunyikan kekuatannya sendiri. Dowon kemudian menyadari bahwa dia tidak terbiasa menjadi anak normal, jadi dia tidak mengerti bagaimana mereka berperilaku. Tiba-tiba gadis itu dihadapkan pada pertanyaan, siapa namamu? Gadis itu terkejut, karena dia tidak punya nama, tetapi dia memutuskan untuk membuat nama baru untuk dirinya sendiri. Berdasarkan bunga yang dilihatnya sebelumnya, dia menyatakan bahwa namanya adalah Kim Nari. Dowon tahu bagaimana dia menciptakan nama itu, tetapi dia tidak mau berdebat dengannya. Tak lama kemudian, dia selesai dengan kebunnya dan Dowon memasang pagar batu. Dowon kemudian menempatkan para mandragora di sana, dan mereka jelas menyukai lingkungan baru itu. Dowon memperhatikan bahwa Kim Nari sedang menangis, dan dia bertanya apa masalahnya. Dia menyebutkan bahwa melihat para mandragora mengingatkannya pada teman-temannya, membuat Dowon terkejut, karena dia tidak menyangka lab akan membiarkan produk mereka bersosialisasi. Tiba-tiba Dowon merasakan aura aneh di udara, dan dia menyadari bahwa monster-monster sedang berkelahi satu sama lain. Nari kemudian memberitahu Dowon bahwa dia melihat monster anak ayam tadi. Dilihat dari aura di udara, monster anak ayam itu sedang diserang. Dowon tidak tergerak, tetapi dia memperhatikan bahwa Nari merasa tidak nyaman, yang membuatnya terkejut. Anehnya, Nari ingin mereka menyelamatkan monster itu, tetapi dia kesulitan mengungkapkannya karena perintah yang telah ditanamkan dalam dirinya. Pada dasarnya dia tidak punya kehendak bebas, tapi Dowon memutuskan untuk membantunya. Dia memberitahu Nari bahwa anak ayam itu mungkin bisa selamat jika mereka menolongnya. Dan saran ini memicu Nari untuk berlari menuju tempat monster anak ayam itu diserang oleh sekelompok monster pengganggu lainnya. Nari dengan marah memukul monster-monster itu, menyuruh mereka berhenti menindas si anak ayam. Beralih ke kilas balik Nari, ternyata dia sering dibully oleh teman-teman sesama eksperimennya. Karena dia selalu rajin dan melakukan semua yang diminta. Mereka biasanya mengeroyok dan memukulinya sampai babak belur. Itulah sebabnya dia benci para penindas. Didorong oleh amarah dari masa lalu, dia menghajar semua monster itu tanpa ampun. Dowon sedang merawat mandragora ketika Nari kembali dengan anak ayam putih di tangannya. Tetapi anak ayam itu tidak sadarkan diri akibat serangan yang dideritanya.
Dowon baru saja akan memberitahunya apa yang harus dilakukan ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa anak ayam itu sangat familiar. Nari menangis tersedu-sedu, memohon agar Dowon menyelamatkan burung itu, dan Dowon menawarkan bantuan. Dia meletakkan tangannya di atas anak ayam itu dan mentransfer mana ke dalamnya, karena tidak ada tanda-tanda cedera fatal. Sambil melakukan ini, Dowon dengan mudah menyadari bahwa anak ayam itu adalah monster tipe abadi yang kulitnya dia ambil. Namun, Dowon bingung mengapa monster itu menyusut menjadi ukuran kecil. Tetapi dia berasumsi bahwa metode regenerasinya berbeda dari miliknya. Setelah dia selesai memberinya mana, Nari bertanya apakah monster itu menghadapi ancaman serius. Tetapi Dowon menyebutkan bahwa pada dasarnya monster itu kekurangan gizi. Monster itu kelaparan karena ukurannya yang kecil. Dan Dowon meyakinkan gadis itu bahwa monster itu akan pulih dengan sendirinya, karena dia telah memberinya sedikit mana. Anehnya, Nari takut meninggalkan anak ayam itu sendirian, dan dia memohon pada Dowon, bertanya apakah dia boleh memelihara monster itu. Dia berjanji akan melatih monster itu dengan benar dan bahkan memberinya makan. Dowon memberitahu Nari bahwa monster anak ayam itu mungkin akan menjadi raksasa saat dewasa, tetapi Nari tidak keberatan dan meyakinkan Dowon bahwa dia hanya akan memberinya makan sedikit. Dowon tidak mau berdebat bolak-balik lagi dengannya dan setuju agar dia merawatnya. Dowon yakin akan berguna juga jika mereka membiarkannya di halaman untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, monster burung itu bangun dan begitu membuka matanya, ia mengenali Dowon. Sementara Nari merayakan bahwa monster itu sudah bangun, monster itu di sisi lain menatap waspada pada pria tangguh yang berdiri di depannya. Monster itu juga merasa jijik karena dipegang dan dilempar-lempar oleh seorang gadis kecil. Membuatnya bertanya-tanya bagaimana seorang gadis kecil bisa sampai ke dunia iblis. Sementara Nari mendengar suara gu-gu, Dowon bisa mendengar monster burung itu berteriak ketakutan. Dowon terkejut karena menyadari bahwa dia bisa mengerti apa yang dikatakan burung itu. Nari sangat senang memiliki hewan peliharaan, dan dia tidak membuang waktu untuk memandikannya, dan dia bahkan sudah memutuskan nama untuknya. Nama terbaik yang bisa dia pikirkan adalah Gugu, karena burung itu mengeluarkan suara gugu seperti merpati. Monster burung itu tidak percaya bahwa mereka pada dasarnya memilih nama-nama sampah untuknya. Gugu berdiri dan mulai berteriak pada Nari, memaksa gadis itu untuk percaya bahwa Gugu sedang menangis dan ingin lebih banyak air. Dia tidak ragu-ragu menyiramnya dengan lebih banyak air. Tapi ini hanya membuat hidup Gugu semakin sulit. Gugu berbaring di atas meja memohon agar Nari berhenti menyiramnya dengan air. Karena Nari tidak bisa mengerti Gugu, Dowon turun tangan dan memberitahu Nari untuk menahan diri menyiram air. Nari kemudian memutuskan bahwa yang dibutuhkan Gugu adalah makanan dan dia keluar untuk mencari makanan. Kemudian Dowon menyadari bahwa dia akan membutuhkan ruang penyimpanan dan dia meletakkan beberapa pohon agar bisa memotongnya sesuai ukuran yang diinginkannya. Namun pohon itu patah hanya dengan sentuhan ringan, membuat Dowon bingung. Dia tahu bahwa dia telah mengikuti semua instruksi yang dia ketahui, tetapi Gugu memberitahunya bahwa dia melakukan semuanya dengan salah. Gugu menyebutkan bahwa pohon memiliki tekstur yang berbeda, dan yang coba dipotong oleh Dowon pada dasarnya adalah kayu lunak. Dowon terkejut mengetahui bahwa pohon memiliki tingkat kekerasan yang berbeda, dan Gugu tidak percaya betapa bodohnya pria itu, karena tidak mengetahuinya. Dowon kemudian bertanya pada Gugu warna apa yang menandakan kayu paling keras, dan Gugu mengungkapkan bahwa kayu berwarna merah adalah yang terkuat. Tiba-tiba monster anak ayam itu sadar bahwa Dowon benar-benar bisa memahaminya. Tetapi untuk memastikannya, ia memutuskan untuk membuat jembatan telepati untuk masuk ke dalam pikiran Dowon. Tetapi Dowon langsung memblokirnya begitu menyadarinya. Gugu kemudian bertanya pada Dowon bagaimana dia bisa memahaminya. Dan Dowon menyebutkan bahwa dia pada dasarnya merasakan kata-kata manusia muncul di kepalanya. Dowon, di sisi lain, berpikir lebih aneh lagi bahwa seekor monster bisa mengerti kata-kata manusia. Gugu ragu-ragu untuk mengungkapkan bagaimana ia bisa melakukan ini. Tetapi Dowon menduga bahwa itu adalah salah satu monster tipe kecerdasan langka yang lahir dari probabilitas rendah. Dowon selalu mendengarnya, tetapi ini pada dasarnya adalah pertama kalinya ia melihatnya secara langsung. Dowon kemudian menunjukkan fakta bahwa dia dan monster itu pernah bertemu sebelumnya, dan Gugu tidak menyangkalnya. Bahkan, Gugu telah menunggu untuk bertemu dengannya lagi, karena dia benar-benar menyelamatkan nyawanya saat dia melepaskan kulitnya yang terinfeksi racun. Gugu sudah berjanji bahwa kapanpun mereka bertemu lagi, dia akan membantu Dowon, meskipun hanya sekali. Dowon akhirnya menyadari bahwa inti keabadiannya tetap ada karena dia menyingkirkan racun yang merusak tubuh Gugu saat itu. Karena ia menawarkan bantuan,
Dowon bertanya apakah ia siap memberikan bantuan saat itu juga, dan ia menjawab ya. Gugu menyuruh Dowon untuk mengikutinya, dan ia akan membawanya ke tempat tumbuhnya pohon-pohon merah. Mereka akan pergi ketika Nari datang terburu-buru dengan seorang hunter mengejarnya. Hunter itu menggunakan serangan tipe api yang membuat Nari ketakutan. Hunter itu tidak senang harus menyerang seorang gadis kecil, tetapi pada saat yang sama, seluruh hidup dan kariernya dipertaruhkan jika dia tidak mendapatkan kembali Chimera mekanik itu. Hunter itu berhasil mengejar Nari, yang telah jatuh ke tanah sambil menangis. Dia menembakkan serangan api yang kuat untuk mencoba mengalahkan Nari, tetapi Dowon memblokir serangan itu. Dowon terlihat sangat kesal. Dengan Gugu duduk di bahunya saat mereka memancarkan aura mereka saat memasuki tempat kejadian. Gugu memberitahu Dowon bahwa dia akan memberitahu Dowon tentang pohon-pohon itu setelah mereka menyelamatkan Nari. Dowon memperhatikan bahwa Nari bertingkah aneh karena dia takut api dan dia memutuskan untuk memadamkan api terlebih dahulu. Gugu kesal karena Hunter itu menindas seorang anak dan Hunter itu, di sisi lain, kesal karena seseorang yang tidak dia kenal menghalanginya melakukan tugasnya. Dowon pada dasarnya menyuruh pria itu untuk diam karena dia banyak bicara. Ini membuat Hunter itu kesal, dan dia dengan marah melepaskan lebih banyak kekuatan api dari tubuhnya. Tapi Dowon melakukan sesuatu yang mudah untuk menaklukkannya. Dia memukul bukit di belakangnya dengan ledakan energi yang menyebabkannya runtuh menimpa Hunter itu. Hunter itu menyadarinya sangat terlambat, dan sebelum dia tahu, dia menemukan dirinya terjebak di bawah tumpukan pasir. Dowon kemudian memeriksa Nari untuk memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekali lagi, dia meyakinkannya bahwa yang perlu dia lakukan ketika dia takut pada sesuatu adalah membuatnya pingsan. Dowon kemudian memutuskan untuk memeriksa Hunter itu. Dia meraih kepalanya dan mencoba menariknya dari pasir. Tetapi yang mengejutkan, rambut Hunter itu terlepas. Dowon terkejut ketika melihat ini, tetapi dia benar-benar terkejut ketika melihat kepala botak Hunter yang jelek. Seluruh tim terkejut karena pemburu itu terlihat sangat muda, tetapi dia sudah botak. Itulah sebabnya dia menyembunyikan rasa tidak amannya dengan memakai wig. Nari lupa bahwa beberapa saat yang lalu dia menangis tersedu-sedu, dan dia mulai menertawakan Tuan Botak, Dowon. Di sisi lain, mencoba menilai situasi dan dilihat dari kekuatan pemburu dan kekuatan Nari. Dowon tidak berpikir dia seharusnya kalah dari orang seperti dia. Karena ingin tahu apa yang sedang terjadi, dia menggunakan telepati yang bisa membantu melihat ingatan seseorang. Dia merasakan bahwa Nari masih takut pada ilmuwan jahat yang melakukan eksperimen padanya. Dan Dowon menepuk kepala Nari karena menjadi gadis yang kuat. Dowon tahu bahwa trauma itu mungkin tidak akan hilang seketika, tetapi akan membaik seiring berjalannya waktu. Dowon kemudian bingung harus berbuat apa dengan Tuan Botak dan dengan wajah ceria, Nari berkata dia punya ide. Tak lama kemudian, Hunter itu bangun dan mendapati dirinya tergantung di air terjun. Mereka telah mengikat tali besar ke sebuah batu besar dan dia digantung di tali itu. Hunter itu melihat ini dan mulai menyesali semua keputusan hidupnya. Nari dari kejauhan tertawa terbahak-bahak sementara Dowon mencoba menghentikannya mengolok-olok penampilan orang lain. Dowon kemudian mengambil panci dan mengambil air dari sungai, mengklaim bahwa itu untuk ramen. Nari sangat senang mendengarnya, karena dia percaya bahwa ramen ikan Dowon adalah yang terbaik di dunia. Dowon menggodanya dengan bertanya apakah suku kelapa makan ramen ikan dan dia dengan gembira menjawab ya. Hunter itu, di sisi lain mencoba memahami situasinya dan, dilihat dari penampilan Dowon, dia menyimpulkan bahwa dia setidaknya peringkat A. Namun, dia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Dowon mungkin lebih kuat dari yang dia kira, karena ada laporan tentang Hunter yang cukup kuat, tetapi mereka beroperasi dari bayang-bayang. Sementara Dowon mengambil air untuk ramen, Nari sibuk menangkap ikan di mana-mana. Dowon kemudian memberitahunya bahwa mereka hanya butuh satu ikan, jadi dia bisa melepaskan sisanya. Nari dengan gembira menyetujuinya, dan Dowon mendesaknya untuk memasukkan ikan ke dalam panci. Hunter itu ngeri melihat apa yang dilihatnya. Karena dia tidak percaya bahwa air sebanyak itu yang mereka masukkan ke dalam panci adalah yang akan mereka gunakan untuk memasak 3 bungkus ramen. Hunter itu tidak tahan melihat kekejian yang akan mereka lakukan, dan dia berteriak pada mereka, menyuruh mereka untuk melepaskannya agar dia bisa memasak ramen. Dowon setuju dan memotong talinya agar dia bisa memasak ramen, meskipun itu hanya ramen. Hunter itu bisa merasakan tekanan besar yang datang dari keduanya, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa dia akan mati jika mengacaukannya dengan keringat yang menetes dari wajahnya. Dia memutuskan untuk menggunakan cara standar memasak ramen yang dia tahu. Dia berpikir bahwa jumlah air yang dia butuhkan akan tergantung pada apa yang dikatakan indera keenamnya. Karena dia memasak 3 bungkus ramen, dia menambahkan saus dan mie ke dalam air mendidih,
dan dia berpikir bahwa dia hanya butuh sedikit lebih dari 4 menit untuk menyelesaikannya. Untuk mendapatkan menit yang tepat, dia mulai menghitung detak jantungnya, dan begitu mencapai 200, dia mulai menerapkan semua teknik Emi yang dia tahu. Hunter itu berharap dia punya kimchi, tetapi karena dia berada di dunia iblis, dia tidak bisa. Meskipun demikian, dia melakukan yang terbaik, dan dia tidak menyesal tentang apa yang mungkin terjadi setelahnya. Setelah selesai, dia memanggil kelompok itu untuk bertanya apakah mereka tertarik. Mereka menatap mie itu, dan Nari adalah yang pertama menunjukkan bahwa mie itu terlihat sangat berbeda dari yang dimasak Dowon. Dowon dan kelompoknya memutuskan untuk mencobanya, dan begitu mereka mengambil sesendok, mereka langsung merasakan sensasi luar biasa karena ramen yang lezat itu. Nari melompat dari meja memberitahu Dowon betapa lezatnya ramen itu. Bahkan Gugu pun benar-benar terpesona saat bertanya, apakah manusia selalu makan makanan lezat seperti itu setiap hari? Dowon mengatakan bahwa dia sebenarnya terkejut, tetapi dia menyarankan agar mereka menghabiskan ramennya terlebih dahulu. Tak lama kemudian mereka menyelesaikan makanan dan jauh di lubuk hati mereka berharap ramen itu tidak habis. Hunter itu dengan gugup bertanya apakah mereka menyukai ramen itu, dan hal pertama yang ditanyakan Dowon adalah apa yang sebenarnya dia inginkan. Hunter itu bingung dengan pertanyaan itu, dan Dowon menyebutkan bahwa ramen itu terlalu lezat untuk dimakan secara gratis. Dowon kemudian mendesak Hunter itu untuk memberitahunya apa yang dia inginkan, dan jika itu adalah sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, dia berjanji untuk mengabulkannya. Hunter itu, Nam Gisuk, senang mendengarnya dan dia segera jatuh tersungkur, meminta Dowon untuk mengajarinya menjadi kuat, sama sepertinya. Dowon kaget mendengarnya, lalu bertanya pada Gisuk kenapa dia memintanya untuk mengajarinya padahal dia bukan gurunya. Gisuk mengaku bahwa Dowon adalah hunter terkuat yang pernah dia temui. Selain itu, Gisuk bisa melihat bahwa Dowon telah menetap di dunia iblis. Itulah sebabnya dia membangun rumah di sana. Gisuk mencoba menunjukkan keuntungan jika dia ada di sekitarnya. Dan keuntungan yang paling menonjol adalah dia bisa memasak. Bahkan, dia siap menjadi kurir yang membantu Dowon mendapatkan barang dari dunia manusia. Gisuk sangat ingin belajar dari Dowon agar bisa dipromosikan ke peringkat A. Dowon kemudian bertanya pada Gisuk apakah dia menyerang Nari karena hadiah. Hunter itu terkejut karena makhluk mekanik itu sudah punya nama dan Dowon berbisik di telinganya menyuruhnya untuk mengikuti alur cerita bahwa Nari berasal dari suku kelapa. Gisuk menyebutkan bahwa dia mengejar Nari karena alasan pribadi yang sulit dia katakan. Tetapi dia meyakinkan Dowon bahwa itu pasti bukan karena imbalan. Gisuk kemudian menyebutkan bahwa selama dia lulus ujian promosi Hunter, dia tidak khawatir tentang hal lain. Setelah mendengar permohonannya, Dowon setuju untuk membantunya, karena dia juga membuatkan makanan lezat untuknya, untuk memulai pelatihan. Dia menyarankan agar mereka memulai dengan pertandingan latihan terlebih dahulu. Gisuk senang mendengarnya. Tetapi Nari menyela mengatakan dia ingin menjadi orang yang berlatih tanding dengan Gisuk. Dowon bertanya padanya apakah dia yakin dengan apa yang baru saja dia katakan, dan dia mengingatkan Dowon bahwa dialah yang mengatakan hal-hal menakutkan harus dibuat pingsan. Penuh dengan tekad, dia ingin kesempatan untuk memadamkan api Gisuk juga. Dowon kemudian menunjuk ke sebuah batu hitam, bertanya pada Gisuk apakah dia bisa memecahkannya. Batu itu dikenal sebagai batu besi hitam. Sebuah batu yang dikatakan beberapa kali lebih keras dari berlian. Gisuk tertegun oleh permintaan itu, dan saat dia masih membuat alasan mengapa dia tidak bisa memecahkan batu itu, Nari menghancurkannya dan menuntut agar mereka terlibat dalam sesi latihan tanding. Adegan berikutnya menyelami latar belakang Gisuk, yang merupakan seorang hunter yang bangkit secara alami dan dianggap sebagai anak ajaib pada saat itu. Dia membangkitkan kemampuannya saat berusia 8 tahun, yang agak awal, karena orang biasa membangkitkan kemampuan mereka saat berusia 10 tahun atau lebih. Karena dia pekerja keras, dia mampu tumbuh dengan sangat cepat dan dia mencapai peringkat B+ sebelum usia 20 tahun. Semuanya berjalan begitu sempurna baginya sampai dia menyadari bahwa rambutnya telah rontok di awal usia 20-an. Mahkota di kepalanya berkurang drastis, dan pada saat dia mencapai pertengahan 20-an, dia mengalami kebotakan berbentuk M yang surut. Gisuk mulai mengunjungi apotek hanya untuk mencoba mendapatkan solusi untuk masalah tersebut. Namun, apoteker menyuruhnya untuk menyerah mencoba transplantasi karena pada akhirnya akan rontok juga. Dia pernah menjadi pria tampan yang punya banyak bakat, tetapi masalah rambut membuatnya kehilangan sinarnya. Karena ini, pertumbuhannya sebagai seorang hunter juga berhenti total sampai suatu hari dia melihat sebuah program penelitian yang diselenggarakan oleh Dr. Han Myong-do dari Hanbit Research Institute.
Dokter itu bercerita tentang bagaimana dia tidak sengaja menumpahkan bahan logam cair langka ke seluruh kepalanya. Dan, yang mengejutkan, rambutnya tumbuh sangat banyak. Rupanya dia hampir berusia 90 tahun, tetapi rambutnya penuh di kepalanya. Hal ini menarik perhatian Gisuk dan dia bangkit dari tempatnya membusuk di sofa. Ketika Myeongdo ditanya tentang sisa logam cair, dia menyebutkan rencananya untuk menggunakan sisa logam cair itu untuk menciptakan bentuk kehidupan mekanis dan bersaing untuk hadiah besar. Gisuk sangat marah ketika menyadari bahwa dokter itu tidak punya rencana untuk membuat obat kerontokan rambut yang dianggap sebagai kegunaan nyata bagi umat manusia. Beberapa hari setelah ini, Gisuk membaca di berita bahwa bentuk kehidupan mekanis yang diciptakan oleh Hanbit Research Institute telah melarikan diri ke dunia iblis. Karena tidak ada hukum di dunia iblis, Gisuk bangkit dari tidurnya dan memutuskan untuk menemukan bentuk kehidupan mekanis itu agar bisa dia simpan sendiri. Dia berencana untuk menuangkan semua logam di sana ke kepalanya. Tetapi sekarang dia berada di dunia iblis dan berlatih tanding dengan Nari. Dia malah dihajar habis-habisan. Gisuk tidak percaya bahwa Nari jauh lebih kuat darinya. Karena dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Nari. Dowon kecewa dan memberitahu Gisuk hal ini. Namun, Gisuk bukanlah seorang yang mudah menyerah dan dia meyakinkan gurunya yang seharusnya bahwa dia akan melakukan yang lebih baik. Kemudian, Dowon berhasil menyelesaikan lemari penyimpanan berkat tips yang dia dapatkan dari Gugu tentang kayu merah. Bahkan Gugu pun bangga dengan ciptaan Dowon dan mengatakan bahwa lemari itu pasti akan bertahan lama. Sementara semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, Gisuk berlatih sangat keras. Meskipun dia menderita di tangan Nari, dia tidak merasa malu sedikit pun. Sebaliknya, dia merasakan kebebasan. Dia percaya ini karena dia telah melepas wignya. Gugu terkesan dengan kemampuan Gisuk mengendalikan api. Tetapi dia kecewa karena dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak kecil. Dowon kemudian memberitahu Gugu bahwa Nari bukan anak biasa, yang membuatnya bisa dimengerti karena penolakannya untuk menyerah. Dia meminta pertandingan tanding lagi dengan Nari. Kali ini dia mengejar Nari dengan api yang berbentuk seperti pedang. Dia berhasil mendaratkan pukulan pada Nari, tapi Nari mencairin tubuhnya, mengejutkan Gisuk. Ini membuatnya takjub, tapi pada saat yang sama benar-benar terbuka terhadap serangan Nari. Nari dengan mudah kembali ke wujud manusianya dan menendangnya. Begitu keras hingga dia menabrak bukit terdekat, meninggalkan retakan yang terlihat di dinding. Nari dengan percaya diri menyebutkan bahwa dia tidak lagi takut pada api, dan ini semua berkat Dowon. Sambil terbaring di sana dengan rasa malu, Dowon bertanya-tanya apakah dia telah mencapai batasnya sebagai peringkat B dan tidak lagi memiliki keterampilan untuk dibanggakan. Namun, Gisuk memiliki sifat yang patut dikagumi, yaitu tidak mudah menyerah. Dan karena itu dia bangkit kembali dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia meminta Nari untuk sesi lain, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia mimisan dan Dowon bertanya berapa hari dia telah menghabiskan waktu di dunia iblis. Gisuk menjawab bahwa dia telah berada di dunia iblis selama 9 hari. Dan Dowon menyarankan agar dia kembali ke dunia manusia karena pada peringkatnya saat ini dia akan mati jika tinggal lebih lama. Gisuk setuju dengan Dowon meskipun dia ingin tinggal lebih lama. Dowon kemudian memberitahunya bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi hunter peringkat A. Dan dengan ini dia mendesaknya untuk terus bekerja keras. Gisuk terkejut mendengarnya, tetapi dia tidak lagi memiliki harapan pada dirinya sendiri, karena dia telah gagal dalam ujian peringkat A selama 6 tahun berturut-turut. Rupanya ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seseorang tidak bisa lulus ujian peringkat yang sama dalam 3 tahun, orang itu hanyalah pecundang. Dan baginya yang sudah gagal 6 kali itu sungguh luar biasa. Dowon kemudian memberitahunya bahwa dia bisa melakukannya karena lubang mananya belum sepenuhnya berkembang. Dowon mendesak Gisuk untuk memastikan dia memurnikan energi iblis begitu dia kembali. Gisuk berterima kasih pada Dowon atas sarannya dan dia meyakinkannya bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian Gisuk bersiap untuk kembali dan dia bertanya pada Dowon apakah ada hal lain yang dia butuhkan karena dia bisa melihat bahwa dia sudah kehabisan ramen. Dowon tidak meminta apa-apa selain ramen, dan Nari mendoakannya selamat jalan. Gisuk mendesak Nari untuk terus berlatih, sambil mengatakan bahwa dia akan memenangkan pertarungan mereka lain kali. Sebelum berangkat, Gisuk bertanya pada Dowon apakah dia melihat wignya, tetapi dia bilang tidak, dia belum melihatnya. Setelah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia akhirnya pergi. Dan setelah dia pergi, Gugu menarik perhatian Dowon pada risiko Gisuk mengkhianati mereka. Dowon kemudian bertanya pada Gugu apa yang menurutnya akan dilakukan Gisuk. Karena dia juga bisa membaca pikiran orang, Dowon bisa melihat bahwa Gisuk tidak main-main dengan usahanya untuk menjadi lebih kuat dan
Selain itu, Dowon suka fakta bahwa dia tulus. Saat itu juga, Nari bertanya pada Dowon apakah dia bisa mengerti Gugu, dan dia menjawab ya. Dowon kemudian membawa Nari ke dalam rumah untuk menunjukkan lemari yang telah dia selesaikan. Dia bangga dengan ciptaannya, tetapi Nari menunjukkan bahwa rumah itu agak gelap. Dowon setuju dengannya dan memutuskan bahwa membuat jendela akan membantu menyelesaikan masalah itu. Dengan kemampuannya, dia membuat lubang jendela di rumah itu, membuat Nari sangat gembira. Karena Nari suka tempat yang terang, Dowon menyinggung, perlunya mereka memiliki lampu di malam hari agar tidak gelap. Dowon mengatakan, ada batu yang dikenal sebagai batu cahaya, yang memancarkan cahaya dalam gelap, dan memasang beberapa akan menerangi segalanya. Gugu kemudian bertanya pada Dowon, apakah dia tahu di mana harus mencari batu pijar, dan dia menjawab ya. Rupanya batu-batu itu dapat ditemukan di wilayah vulkanik, dan ini adalah wilayah yang dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya oleh para pemburu. Gugu kemudian menyebutkan bahwa tempat ini adalah kampung halamannya, tetapi saat mengatakannya dia terlihat sedih. Dowon terkejut melihat ini, karena dia mengharapkan dia bahagia karena pulang adalah hal yang baik. Nari bertanya pada Dowon apa yang dikatakan Gugu dan Dowon hanya mengungkapkan bahwa Gugu sedang kesal tentang sesuatu. Karena Gugu khawatir tentang wilayah vulkanik, Dowon mengatakan dia akan pergi sendiri, jadi keduanya bebas tinggal di rumah. Nari menolak, mengatakan dia harus pergi bersama Dowon karena dia telah mengatasi rasa takutnya terhadap api. Dowon terkesan bahwa gadis itu berhasil mengatasi rasa takutnya dengan cukup cepat. Dowon kemudian bertanya pada Gugu apakah dia tertarik untuk pergi. Dengan enggan, dia menjawab bahwa dia akan pergi, dan ini karena dia memiliki beberapa urusan yang belum selesai di sana. Karena mereka semua setuju untuk pergi, Dowon mengungkapkan bahwa dia akan membuat beberapa peralatan untuk digunakan Gugu di wilayah vulkanik. Sementara itu, di perkebunan Mandragora, mereka sibuk bermain dengan wig gisuk yang mereka curi. Rupanya, wilayah vulkanik sebagian besar dihindari karena abu vulkanik yang merobek kulit. Energi iblis pekat yang dapat membunuh hanya dengan satu tarikan napas, dan gas beracun. Itu juga salah satu alasan mengapa hampir tidak dikenal di dunia manusia. Tapi begitu tim tiba di sana, Nari sudah bermain-main dengan api, secara harfiah. Gugu mengerti mengapa gadis itu bertingkah aneh, dan ini karena dia adalah makhluk hidup mekanis. Namun, dia lebih tertarik pada apa itu Dowon. Dowon hanya menjawab bahwa dia adalah seorang pemburu chimera, tetapi ini mengejutkan Gugu, karena dia tahu bahwa pemburu chimera tidak selalu dalam wujud manusia. Dowon menyebutkan bahwa dia selalu seperti itu, tetapi saat dia beregenerasi, wujudnya berubah. Dowon kemudian bertanya pada Gugu apakah dia baik-baik saja bergaul dengan mereka. Karena dia adalah monster dan mungkin tidak terlalu nyaman berada di sekitar seorang pemburu. Gugu meyakinkan Dowon bahwa dia tidak perlu khawatir dengan mereka, karena dia menikmati memiliki seseorang yang bisa dia ajak bicara. Saat keduanya sedang berdiskusi, Nari muncul untuk mengeluh tentang fakta bahwa dia tidak bisa mendengar Gugu, tidak seperti Dowon. Dowon kemudian memberitahu Nari bahwa yang ingin diketahui Gugu hanyalah asal-usulnya. Nari dengan cepat menyela, mengatakan bahwa dia adalah penduduk asli, tetapi Gugu tahu lebih baik. Mereka terus menjelajahi daratan yang panas dan mendidih, dan Dowon menyebutkan bahwa mereka seharusnya bisa menemukan batu bercahaya di dekat semburan lava. Tak lama kemudian mereka sampai di puncak dan dapat melihat batu-batu itu di depan. Namun, mereka melihat seekor katak api jantan yang tampak menangis di kejauhan. Anehnya, ada seekor katak api betina yang mati di depannya, itulah sebabnya katak itu menangis. Rupanya sang betina sedang mengangkut telur-telur mereka ketika dia mati. Gugu menyebutkan bahwa hanya sang betina yang bisa membawa telur, dan karena sudah mati, ada kemungkinan besar semua telur itu akan mati juga. Selain itu, suhu di dalam kawah terlalu panas untuk telur-telur itu bertahan hidup. Seperti yang diharapkan, Nari merasa kasihan pada katak itu, dan Dowon memutuskan untuk turun tangan. Dowon melompat ke arah katak itu sementara Gugu mencoba memperingatkannya untuk tidak mendekat karena katak itu jelas-jelas sedang gelisah. Seperti yang diperkirakan, katak itu menyerang Dowon dengan napas apinya. Tetapi Dowon memblokirnya hanya dengan satu jari. Sebelum katak itu sadar, Dowon telah mencapainya dan dia menepuk kepalanya hanya dengan satu jari. Ternyata Dowon memukul katak itu dengan racun pelumpuh ketika dia menepuk kepalanya. Ini menyebabkan katak itu kehilangan mobilitas, tetapi Dowon cukup sadar bahwa katak itu akan segera bangun.
karena dia hanya menggunakan sedikit racun. Selain itu, katak api cukup tahan terhadap racun. Dari puncak, Nari berteriak pada Dowon, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dowon menjawab bahwa dia baik-baik saja karena dia sebenarnya memiliki sel katak api di tubuhnya. Dowon mengatakan, mereka mungkin tidak bisa berbuat apa-apa tentang katak yang mati, tetapi dia percaya mereka masih bisa menyelamatkan yang masih hidup. Dowon kemudian mengumpulkan telur-telur itu dan meletakkannya di punggung katak jantan, sebelum mengikatnya dengan aman untuk memastikan tidak jatuh. Katak jantan itu terkejut ketika sadar kembali dan melihat bahwa sekarang dia yang membawa telur-telur itu. Dia mendekati pasangannya yang sudah mati dan mengucapkan selamat tinggal sebelum melompat jauh. Sebelum melakukan lompatan terakhirnya menjauh dari area itu, katak api itu menoleh ke belakang untuk menatap Nari sejenak, dan dia menyimpulkan bahwa katak itu mencoba berterima kasih kepada mereka, karena mereka sudah selesai dengan para katak. Dowon menyuruh Nari untuk turun, agar mereka bisa mengambil batu-batu itu. Nari dengan gembira mengambil batu-batu itu dari lubang vulkanik. Tetapi Dowon memperingatkannya untuk berhati-hati karena kakinya akan terluka jika dia menjatuhkannya. Nari terkikik bercanda, mengatakan batu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya. Gugu, di sisi lain, berjuang untuk membawa batu-batu itu, dan dia menyalahkan tubuh kecilnya. Dowon kemudian mendesaknya untuk mengurus urusannya sementara dia mengurus batu-batu itu. Dowon percaya bahwa Gugu bahkan membawa hadiah untuk teman-temannya, tetapi Gugu membantah dengan mengatakan bahwa monster tidak punya teman. Bahkan, dia tidak berencana bertemu dengan mereka, tetapi dia hanya ingin meninggalkan hadiah dan pergi. Dowon terkesan bahwa Gugu merindukan kerabatnya, yang menjadikannya monster yang sangat cerdas. Gugu, di sisi lain, menipu dirinya sendiri, dengan mengatakan bahwa dia tidak merindukan mereka, tetapi menyesal tidak mengucapkan selamat tinggal kepada mereka ketika dia pergi. Dowon kemudian bertanya pada Gugu, mengapa dia meninggalkan kawanannya. Gugu kemudian menyebutkan bahwa ada hal-hal baik yang datang dengan kebangkitan kecerdasannya, dan ada juga hal-hal buruk. Rupanya, Gugu merasa dia tidak akan pernah merasakan kekosongan yang saat ini merongrongnya jika dia tidak belajar bahasa. Gugu merasa superior dan sendirian, karena dia tidak bisa berhubungan dengan siapapun dengan baik. Itulah sebabnya dia meninggalkan kawanannya. Bahkan, kawanannya tidak tahu dia telah pergi, tetapi dia tidak menyalahkan mereka, karena mereka tidak benar-benar memiliki rasa kekerabatan. Dalam proses memindahkan batu, Nari tiba-tiba menemukan sebuah telur yang jelas-jelas telur monster. Tetapi dia tidak tahu telur monster apa itu. Namun, ada sedikit retakan pada telur saat Gugu hampir jatuh dan menjatuhkan batu yang dibawanya. Dowon khawatir anak monster itu mungkin akan punya masalah, karena sebenarnya ia perlu keluar dari telur dengan sendirinya, agar bisa tumbuh kuat dan sehat. Nari prihatin dan menyarankan agar mereka membawa telur itu agar tidak matang. Gugu menentang hal ini karena mereka tidak tahu monster jenis apa yang akan menetas darinya. Dowon, di sisi lain, sedang memikirkan solusi yang sempurna. Dia punya tempat yang dia yakini akan sempurna untuk sarang, dan selain itu, dia sedikit penasaran dengan apa yang ada di dalam telur itu. Setelah pertimbangan yang cermat, Dowon memutuskan bahwa mereka akan membawa telur itu pulang. Gugu tetap bersikeras agar mereka meninggalkan telur itu, karena dia belum pernah melihat telur seperti itu sebelumnya. Dowon kemudian menggunakan kartu rasa bersalah padanya, bertanya mengapa dia menjatuhkan batu hingga memecahkan telur itu. Gugu menerima kesalahannya tetapi mengingatkan Dowon bahwa Nari mungkin terluka karena keputusan bodoh yang akan dia buat. Dowon lalu memberitahu Gugu bahwa mereka tidak perlu khawatir selama dia ada. Gugu mempertimbangkan apa yang dikatakannya dan setuju untuk membawa telur itu pulang. Karena mereka semua sudah setuju untuk membawa telur itu pulang, Dowon menyarankan agar mereka melanjutkan penambangan batu mereka. Tak lama kemudian, rombongan kembali ke rumah dan melihat Gisuk sudah kembali. Dowon kaget karena pria itu kembali lebih awal. Gisuk kemudian menawarkan untuk membawakan tas Dowon, dan Dowon memutuskan untuk memberikannya karena dia mengaku kuat. Gisuk mengambil tas itu, tetapi dia langsung menjatuhkannya seolah-olah dia diberi palu Thor. Tepat saat itu Dowon memperhatikan bahwa wajah Gisuk penuh memar dan dia bertanya apa yang terjadi padanya. Kembali ke wilayah vulkanik, hadiah Gugu untuk kerabatnya adalah bungkus ramen yang dia tinggalkan untuk mereka. Dowon menduga Gisuk pasti dipukuli di suatu tempat,
Tapi ini mengejutkannya. Karena Gisuk tidak terlihat seperti tipe orang yang suka dibuli. Gisuk mencoba membela momen-momen yang mengurangi auranya dengan mengatakan, Nari biasanya memukulinya, tapi Dowon tidak percaya kalau pria itu benar-benar bangga akan hal itu. Untuk menghindari pertanyaan dari Dowon, Gisuk lari sambil berkata, dia perlu menyiapkan makanan untuk mereka. Beberapa saat kemudian, Nari menemukan Dowon sedang mengerjakan batu-batu itu. Dan dia bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dowon menyebutkan bahwa dia sedang membuat lampu dengan memotong dan membentuk batu-batu itu. Dowon memberitahu Nari bahwa dia akan menggantung batu-batu bercahaya di langit-langit, dan dia meyakinkannya bahwa itu akan terlihat bagus. Nari memuji Dowon karena menjadi orang yang pintar dan fakta bahwa dia juga menjelaskan semuanya secara detail. Selain itu, Nari percaya bahwa Dowon adalah orang yang baik hati, sama seperti ayahnya. Dowon memanfaatkan kesempatan itu dengan bertanya apakah dia sedang membicarakan ayahnya yang ada di suku kelapa. Nari mencoba ikut bermain dengan mengatakan ya. Tak lama kemudian, terjadi perkelahian antara Gugu dan para mandragora karena dia percaya mereka telah menyerbu wilayahnya. Kemudian, Gisuk selesai membuat salah satu hidangan spesialnya. Kantong tahu. Dia menyajikan hidangan itu dan mempersilakan rombongan untuk menyantapnya. Meskipun Dowon tertarik dengan makanannya, dia memberitahu Gisuk bahwa dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wajahnya. Gisuk menyebutkan bahwa dia pergi ke asosiasi pemburu untuk mendaftar ujian promosi. Tetapi dia bertemu dengan beberapa pemburu peringkat A, dan mereka menggodanya karena gagal selama 7 tahun berturut-turut, yang akhirnya menyebabkan perkelahian. Sebelum dia selesai bercerita, rombongan sudah menghabiskan makanan mereka dan meminta tambah. Gisuk menyebutkan bahwa para pemburu menyuruhnya untuk berhenti berkeliaran, karena dia hanyalah seorang pecundang total. Gisuk mengatakan mereka terus menggodanya tentang rambutnya, itulah sebabnya dia terpancing ejekan mereka, dan akhirnya berkelahi dengan mereka. Dowon kemudian bertanya apakah dia benar-benar botak atau apakah dia mencukur kepalanya. Rupanya kerontokan rambutnya tetap menjadi misteri medis yang belum ada yang bisa menemukan solusinya. Dowon kemudian bertanya kapan ujian promosi berikutnya, dan Gisuk mengatakan dalam 90 hari. Karena waktu mereka tinggal sedikit, Dowon menyarankan agar mereka melakukan latihan khusus. Gisuk sangat antusias dengan latihan itu, dan dia meyakinkan Dowon bahwa dia akan melakukan apapun yang dimintanya. Dowon mengejutkannya ketika dia mengatakan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengambil alih piring dari Nari. Gisuk masih menangisi piring-piring itu ketika Dowon memberitahunya bahwa dia harus mencuci sisa batu bercahaya untuk menghilangkan abu vulkanik di atasnya. Gisuk terkejut dengan ini, membuatnya mengingatkan Dowon bahwa dia menyebutkan sesuatu tentang pelatihan khusus. Dowon kemudian memberitahunya bahwa dia bebas mengabaikan pelatihan jika dia ingin menjalani sisa hidupnya sebagai sampah. Dowon kemudian menoleh ke Nari, memberitahunya bahwa mereka perlu pergi memancing untuk membantu pencernaan mereka. Nari sangat antusias tentang ini dan Gisuk, di sisi lain, menyadari bahwa Dowon pasti punya alasan untuk menyuruhnya mencuci piring daripada mengeluh. Gisuk langsung mencuci piring karena dia adalah seorang pria yang bekerja sangat keras untuk mencapai kelas B. Gisuk tidak menyia-nyiakan waktu untuk memuji dirinya sendiri tentang semua kualitas baik yang dimilikinya. Gisuk berlari mengejar Nari dan Dowon dan dia bergabung dengan mereka di sungai sementara Nari dan Dowon mencoba menangkap ikan. Gisuk sibuk mencuci piring, tetapi dia kesulitan dengan ikan. Rupanya jenis kekuatannya membuatnya sulit untuk berurusan dengan hewan air. Dowon benar-benar kecewa pada Gisuk dan dia memberitahunya bahwa mananya ada gunanya. Dia menyuruhnya untuk memasang perisai dengan mananya. Dan Gisuk menyebutkan bahwa dia selalu mencoba, tetapi tidak pernah berhasil. Mendengar ini, Dowon mengambil sebuah batu pijar dan menyuruh Gisuk untuk memegangnya. Gisuk terkejut bahwa dia diminta untuk memegang batu pijar tiba-tiba, tetapi tiba-tiba batu itu jatuh dari lengannya. Saat itulah dia sadar bahwa batu itu pada dasarnya adalah energi iblis pada intinya, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan yang cukup untuk memegangnya. Dowon mengatakan Gisuk benar, karena beberapa batu cahaya mengandung energi iblis yang terkondensasi, dan energi iblis dari dunia iblis adalah kekuatan mentah yang belum dimurnikan. Dowon menjelaskan bahwa dia harus menggunakan mana yang telah
dimurnikan untuk mendorongnya keluar sebelum dia dapat menggunakan kekuatannya dengan benar. Dowon memberitahu Gisuk bahwa dia memiliki banyak mana di tubuhnya, tetapi dia tidak terampil dalam mengendalikannya. Dowon mengetuk sebuah titik di dadanya dan bertanya, apakah sebuah jalur telah terbuka di tubuhnya. Seperti yang dikatakan Dowon, Gisuk bisa merasakan mana mengalir deras di dalam dirinya, dan Dowon mendesaknya untuk mengikuti jalur yang baru saja dia buka. Dowon kemudian menyuruhnya untuk fokus pada mananya sambil mencoba mengangkat batu pijar itu. Gisuk melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah berjuang sedikit dengan batu itu, dia akhirnya bisa mengangkatnya. Gisuk terkesan bahwa mencuci piring dan mencuci batu adalah bagian dari rencana Dowon. Karena Gisuk senang melakukannya, Dowon menyuruhnya untuk terus menyalurkan mananya sambil juga mengurus piring. Gembira dengan seluruh situasi, Gisuk meyakinkan Dowon bahwa dia siap melakukan semua yang disebutkannya. Dowon juga terkesan dengan tekad dan kemauannya yang kuat karena, jauh di lubuk hati, Dowon yakin bahwa Gisuk mampu melakukannya. Malam itu Dowon menggantungkan batu pijar di langit-langit, dan itu menjadi lampu yang bagus saat semua orang sedang tidur. Gugu adalah satu-satunya yang bersama telur itu karena dia tidur lebih awal di siang hari, dan tidak ada lagi rasa kantuk di tubuhnya. Tiba-tiba dia melihat Nari bangkit dari tidurnya seperti zombie, dan dia mulai berjalan keluar rumah. Anehnya, Nari berjalan keluar rumah untuk mengurus pakaiannya karena kotor. Dowon dan Gugu berdiri dari kejauhan bertanya-tanya mengapa gadis itu mencuci baju di tengah malam. Gugu percaya bahwa dia perlu melakukannya karena dia seorang gadis dan tidak punya pakaian lain. Tak lama kemudian, Nari keluar dari air dengan gembira karena telah selesai mencuci pakaiannya dan sekarang sudah bersih. Dia sedang merayakan kemenangan. Kecilnya ketika Dowon keluar, berpura-pura sedang mencari udara segar. Ketika Nari bertanya apa yang dia lakukan di luar, dia mengklaim sedang berjalan-jalan dengan Gugu. Dowon juga bertanya padanya apakah dia sedang jalan-jalan dan dia dengan gugup menjawab ya. Dowon kemudian menyuruh Nari untuk diam dan dia memasang ikat pinggang dan bunganya di pinggangnya. Nari suka tambahan baru itu karena membuatnya terlihat keren. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu yang mengganggu dari hutan, dan ini membuat Nari takut. Tetapi Dowon meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir karena itu hanya belalang. Mereka mulai berjalan pulang dan Dowon bertanya pada Nari apakah ada hal lain yang dia butuhkan, seperti pakaian dan sepatu. Nari kemudian mengatakan dia senang dengan yang sudah diberikan Dowon padanya. Kemudian Dowon melangkah keluar dari dunia iblis mengenakan pakaian bagus tetapi tanpa sepatu. Dia berniat pergi berbelanja karena Nari, dan orang yang lewat memandang Dowon seolah-olah dia orang gila. Dowon tidak bisa membawa Nari keluar dari dunia iblis, karena ada alat pelacak yang tertanam di dalam dirinya, dan dia juga menderita trauma. Dowon tidak pernah menyangka akan berada di dunia manusia hanya karena pakaian anak-anak. Saat dia berdiri, mencari toko pakaian, dia didekati oleh seorang anak laki-laki, berpenampilan lusuh yang meyakinkannya, bahwa dia bisa membantunya menemukan toko pakaian dengan bayaran 10.001, karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa Dowon bukan dari sekitar sana. Dia meyakinkannya bahwa dia bisa membawanya ke sebuah toko. Dowon bersedia membayar, tetapi dia memberitahu pria itu bahwa dia tidak punya uang kecil, dan hanya akan membayar ketika dia mendapatkan uang kembalian yang lebih kecil. Anak itu tidak terkesan bahwa seorang pemburu tidak punya uang 10.000 won, dan dia menganggap Dowon adalah seorang pemula yang tertipu. Meskipun begitu, dia tetap meminta Dowon untuk mengikutinya, karena dia terlihat seperti punya uang untuk membeli pakaian. Saat mereka berjalan di jalan, dia memperkenalkan dirinya sebagai Oh Bangsu dan Dowon memperhatikan mobil patroli polisi yang ditempatkan di sekitar, membuatnya percaya bahwa daerah kumuh itu sekarang aman. Bangsu kemudian menyebutkan bahwa dia dapat melihat dengan jelas bahwa Dowon belum lama bangkit, karena dia keluar dari gerbang tanpa peralatan apapun. Bagi Bangsu, dia percaya bahwa Dowon dirampok oleh orang-orang kuat lainnya, tetapi dia memberi Dowon nasihat agar tidak menyerah. Dowon berpikir anak itu bijaksana untuk usianya, tetapi dia berargumen bahwa dia bukan anak-anak karena dia berusia 17 tahun. Tiba-tiba mereka melihat beberapa preman di depan, dan Bangsu memberitahu Dowon untuk menghindari distrik itu dengan segala cara, karena itu adalah daerah kumuh paling berbahaya di luar sana. Rupanya geng luar angkasa pernah berada di distrik 11, tetapi mereka telah memperluas wilayah mereka ke distrik 13. Bangsu mengatakan polisi bahkan tidak pergi ke sana lagi.
Dan saat itulah Bangsu mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya berdiri di distrik 12. Ini membuat Dowon khawatir karena dia bertanya-tanya apakah panti asuhan tempat dia tinggal di distrik 13 masih ada di sana. Sementara itu, di dalam sebuah toko pakaian anak-anak, pemiliknya sudah menyesali keputusannya untuk membuka toko anak-anak di daerah kumuh, dan dia berpikir untuk beralih bisnis. Ketika Dowon masuk ke toko, setelah interaksi lucu antara Bangsu dan pemilik toko Park, dia memberitahunya bahwa Dowon ada di sana untuk membeli beberapa pakaian. Park dengan marah mencubit pipi Bangsu, menyuruhnya berhenti membawa para hunter miskin ke tokonya karena sudah banyak yang berutang padanya. Park sudah mencoret Dowon dari daftar pembeli karena penampilannya. Rupanya, dialah yang menyuruh Bangsu untuk membawa para hunter yang menyedihkan ke tokonya karena mereka mengingatkannya pada mendiang kakaknya. Park mengakui ini tetapi mengatakan dia pada akhirnya akan bangkrut jika terus membantu. Sementara keduanya sibuk berdebat seperti pasangan, Dowon sedang memeriksa pakaian di dalam ruangan. Tiba-tiba Dowon menyela, memberitahu mereka bahwa dia ingin membeli pakaian dan mengeluarkan selembar uang 10 juta won, sambil mengatakan itu semua uang yang dia miliki. Begitu mereka melihat ini, sambutan mereka berubah saat Park mulai bertingkah seperti pemilik toko yang baik sementara Bangsu membawa sepiring makanan ringan dan minuman untuknya. Park mulai memasarkan semua pakaian yang ada di tokonya. Dowon kemudian memberitahu pemilik toko bahwa dia membutuhkan pakaian untuk seorang gadis remaja dan dirinya sendiri. Park senang mendengarnya, dan dia langsung melompat ke tokonya untuk mulai mengeluarkan pakaian-pakaian indah yang dimilikinya. Pada akhir hari, Dowon telah membeli setiap potong pakaian yang dia bisa dari toko dan pemilik toko berharap harinya bisa terus seperti itu. Setelah mengemas semuanya, dia menawarkan untuk mengantarkannya, tetapi Dowon meyakinkannya bahwa dia bisa membawanya sendiri. Dowon kemudian mengeluarkan 100.000 won untuk Bangsu, dan dia mengatakan bahwa dia punya permintaan lain. Setelah mereka keluar dari toko, Bangsu tetap diam sampai dia membawa Dowon ke sebuah penginapan yang dia minta. Dia meyakinkannya bahwa penginapan itu aman karena ada kantor polisi di dekatnya dan pemiliknya adalah orang yang baik. Setelah mendengar ini, Dowon masuk sambil menyuruh Bangsu untuk menunggu di luar. Bangsu berdiri di luar memikirkan apa yang terjadi di toko. Dia yakin ada yang tidak beres karena Dowon memberinya 100.000 won dan juga membelikannya pakaian. Dia yakin Dowon adalah salah satu orang yang memikat anak-anak untuk diculik, meninggalkannya dengan pilihan apakah akan lari atau tidak. Pada saat yang sama, dia memikirkannya dan menyadari bahwa Dowon mungkin sebenarnya orang baik. Tak lama kemudian Dowon kembali keluar dan mengatakan bahwa Bangsu benar tentang pemiliknya yang baik hati. Tiba-tiba dia memberikan kunci kepada Bangsu, mengatakan bahwa dia bisa melihat dengan jelas bahwa dia tinggal di jalanan. Dowon telah membayar sewa setahun di muka, agar dia bisa mulai tinggal di sana. Dan, selain itu, dia juga telah membayar makanannya. Dowon memberitahu Bangsu untuk memastikan bahwa dia makan dengan benar. Dan setelah menyelesaikan semuanya, dia memberitahu Bangsu bahwa dia akan pergi. Tepat saat Dowon akan memasuki gerbang untuk kembali ke dunia iblis, Bangsu terpaksa bertanya apakah dia punya motif tersembunyi, karena dia baru saja bertemu dengannya hari itu. Bangsu tidak percaya bahwa Dowon melakukan semua hal baik untuknya. Dan Dowon memberitahunya bahwa melakukan semua yang dia lakukan pada dasarnya mengingatkannya pada bagaimana keadaannya dulu. Dowon menyebutkan bahwa dia pernah seperti Bangsu, meskipun itu sudah lama sekali. Dengan ini, Dowon melangkah ke dunia iblis, dan pada saat dia kembali, Nari sudah khawatir karena Dowon pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dowon kemudian menyebutkan bahwa dia pergi untuk memberi Nari hadiah. Dia menjatuhkan tas itu padanya, dan pada dasarnya tas itu berisi pakaian-pakaian bagus. Nari sangat senang dengan pakaian bagus yang dibelikan Dowon untuknya, dan dia mendesaknya untuk membawanya ke dalam rumah untuk mencobanya. Dalam sebuah pengungkapan cepat, ternyata pakaian Gisuk yang dipinjam Dowon untuk pergi ke dunia manusia, dan dia bahkan tidak memberinya apa-apa. Saat kembali nanti, Dowon duduk untuk melipat pakaian sementara Nari mencoba beberapa. Dowon senang Nari sangat menyukai pakaian yang dibelikannya, dan dia juga terlihat lucu saat memakainya. Setelah mencoba beberapa, dia akhirnya memilih yang terbaik, yaitu yang bergambar anak ayam di tengah, dan dia mengklaim itu terlihat seperti Gugu. Gugu tidak percaya dia dibandingkan dengan gambar ayam kusam di atas kain. Dowon kemudian menawarinya kesempatan untuk mencoba melipat sisa pakaiannya sendiri, dan dia dengan senang hati menerimanya. Gugu kemudian menyebutkan bahwa tidak ada ruang di rumah untuk semua pakaian yang dibawa Dowon kembali. Dowon mengatakan dia sudah memikirkan hal ini, dan solusinya adalah mereka akan memperluas rumah, sehingga dia bisa membuat lemari pakaian dan kemudian memasang lemari built-in. Gugu khawatir mereka perlu mulai menebang pohon untuk ini.
Tetapi Dowon memberitahunya bahwa dia memiliki orang yang tepat yang akan membantu mereka. Tepat pada saat itu, dia memanggil Gisuk memberitahunya bahwa dia memiliki pelatihan khusus lain untuknya. Gisuk sangat senang dipanggil, dan dia memberitahu Dowon bahwa dia telah membersihkan pakaian pelatihannya. Dan yang dia maksud adalah pakaian compang-camping Dowon. Gisuk menyebutkan bahwa pakaian itu terendam racun dan, karena dia tidak tahu, dia hampir mati hanya dengan menyentuhnya. Gisuk percaya bahwa Dowon sengaja meninggalkan racun di pakaian itu untuk melatih dirinya menjadi lebih kuat. Tanpa sepengetahuan Gisuk, Dowon hanya terlalu malas untuk mencucinya dan tiba-tiba dia memberitahu Gisuk bahwa dia boleh memakainya. Dowon memainkan kartu yang sempurna dengan memberitahu Gisuk bahwa itu akan menjadi seragam latihan yang sempurna. Dia menyuruhnya memakainya dan pergi menebang beberapa kayu. Gugu, si penghasut, ikut campur dengan mengatakan dia yang akan memilihkan kayu untuknya. Gisuk segera menjadi khawatir karena dia mungkin benar-benar mati hanya dengan mengenakan pakaian itu. Dan Dowon membuatnya lebih sulit dengan menyuruhnya pergi menebang pohon. Tiba-tiba Nari berteriak pada mereka dari dalam rumah, mengatakan ada yang salah dengan telur itu. Kelompok itu masuk ke dalam rumah dan Dowon percaya bahwa telur itu akan menetas. Itulah sebabnya gerakannya menjadi semakin keras. Gisuk khawatir monster tingkat bencana akan keluar dari telur. Tetapi Nari tidak setuju, mengatakan itu akan melahirkan monster yang lucu. Keduanya berdebat ketika telur mulai menetas, dan yang keluar pertama adalah cakar yang sangat tajam. Kelompok itu tetap penasaran sampai seluruh telur menetas, mengungkapkan makhluk di dalamnya. Tetapi Nari dan Gisuk benar-benar bingung karena makhluk itu bukan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ia memiliki tubuh ular, sedangkan kakinya terlihat seperti kaki burung. Makhluk itu tidak membuang waktu melompat dari meja ke wajah Gisuk, dan dia hampir mati karena ketakutan. Kemudian Gisuk mulai menebang pohon, seperti yang diminta oleh tuannya. Gugu duduk di kepalanya untuk memantau dan mengawasi, dan saat menebang pohon, Gisuk mengalami kesulitan karena racun yang ada di pakaiannya. Gisuk tidak percaya bahwa Dowon bisa berjalan dengan sempurna dengan pakaian sialan itu. Dowon, di sisi lain, baru saja bersenang-senang setelah melipat pakaian. Nari kemudian muncul dengan makhluk itu di tangannya, memberitahu Dowon bahwa tampaknya itu adalah makhluk yang penurut dan baik. Dowon percaya bahwa makhluk itu setia pada Nari karena ia bisa mengetahui bahwa dialah yang menyelamatkan nyawanya. Namun, pertanyaan tentang apa yang akan mereka namai tetap ada. Dowon kemudian menyarankan agar mereka menamainya Sasa karena ia sebagian ular. Nari masih mendiskusikan ini dengan Dowon. Ketika Sasa melompat dan berlari ke arah hutan, Dowon senang bahwa keduanya bersenang-senang bersama, yang merupakan pertanda baik bagi keluarga. Dowon kemudian memberitahu Gugu bahwa dia belum pernah melihat makhluk seperti Sasa sebelumnya, dan Gugu mengatakan hal yang sama, yang mungkin berarti itu adalah spesies langka. Namun, Gugu tahu pasti bahwa monster itu berasal dari wilayah vulkanik, dan karena itu mereka perlu mengawasi para mandragora. Rupanya, monster dari zona vulkanik menganggap spesies tipe tumbuhan sebagai makanan lezat. Pada dasarnya, mereka melahap tanaman apapun yang mereka lihat, karena tanaman langka di wilayah itu. Selain itu, mereka menyukai tanaman yang penuh dengan energi iblis yang kuat. Karena itu, Gugu yakin monster itu akan mencoba menggali para mandragora agar bisa memakannya. Seperti yang diprediksi Gugu, monster itu sudah sampai di ladang mandragora dan terjadi tatap-menatap di antara mereka. Nari ingin menghentikan mereka, tetapi Dowon mengatakan tidak perlu. Dia percaya bahwa mereka adalah monster, dan mereka perlu saling berhadapan setidaknya sekali untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Karena Sasa masih cukup muda, Dowon tidak berpikir itu menimbulkan banyak bahaya bagi tanaman. Tepat pada saat itu, Sasa mengincar mandragora terkecil, tetapi yang terbesar memblokirnya. Mandragora itu segera melompat ke posisi bertahan, lalu formasi serangan balik, dan, seperti yang diharapkan, mandragora kedua melancarkan serangan balik. Namun, Sasa memblokir serangan itu dengan ekornya sambil terlihat seperti sedang tersenyum. Namun, yang ketiga sudah menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Sasa. Pada akhirnya, para mandragora mengalahkan Sasa, dan ia mulai menangis. Sasa akhirnya kabur dan Dowon menyebutkan bahwa mandragora adalah pemenang ronde pertama pertarungan. Karena pertunjukan sudah selesai, Dowon menyarankan agar mereka kembali ke apa yang mereka lakukan. 2 hari kemudian, Gisuk menyelesaikan perluasan rumah. Gisuk dengan senang hati membuang pakaian itu. Dengan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dia bertanya-tanya apakah dia melakukannya dengan baik, tetapi Dowon muncul memujinya karena melakukannya lebih baik dari yang diharapkan. Nari juga terkesan karena rumahnya berbau seperti bunga,
dan ini berkat Gugu memilih kayu aromatik untuk bangunan. Dowon yakin semua pakaian yang disimpan di sana juga akan berbau harum. Ketika Gisuk mengetahui bahwa Dowon telah memberi nama pada monster baru itu, yaitu Sasa, dia mengusulkan nama yang katanya lebih baik. Dowon menyuruhnya untuk mengungkapkan nama yang diusulkannya dan dia akhirnya memilih anak ayam ular, yang merupakan nama paling bodoh yang bisa dipikirkan manusia. Nari menyarankan namanya sendiri, tetapi ternyata juga sampah. Gugu ingin bergabung dalam percakapan dan Dowon memutuskan untuk menanyakan nama aslinya, karena dia mengklaim punya nama sebelumnya. Gugu kemudian mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah kuku gunung batu, yang pada dasarnya mengekspresikan identitasnya. Dowon menghela napas kecewa, karena dia hidup dengan sekelompok orang bodoh. Karena tidak ada orang lain yang bisa memberikan nama yang lebih baik, kelompok itu tetap menggunakan nama Sasa. Karena mereka sudah selesai dengan perluasan rumah, Gugu bertanya pada Dowon apa rencana mereka selanjutnya. Dowon kemudian mengungkapkan apa yang dia pikirkan saat berada di dunia manusia. Dia menyarankan agar mereka membangun pagar yang kokoh di sekitar rumah untuk menghentikan monster masuk. Bahkan saat dia tidak ada, Gisuk menatap rumah itu dan meragukan apakah ada orang atau monster yang waras yang akan mencoba mendekati rumah yang menakutkan itu. Dowon kemudian mengatakan monster kelas S atau pemburu liar mungkin muncul karena mereka ingin menjauhkan orang. Gugu mengatakan itu harus dibuat dari bahan dengan energi iblis yang padat, dan untuk mendapatkannya mereka harus pergi ke daerah pesisir. Rupanya ada kuarsa kekuningan di sana yang bahkan lebih keras dari batu hitam. Dowon sudah membayangkan betapa indahnya pagar itu jika mereka memasang batu pijar juga. Sementara Nari dan Gugu bersemangat bahwa mereka akan pergi ke daerah pesisir, Gisuk mengalami mimpi buruk tentang itu. Gisuk sangat ketakutan, tetapi tiba-tiba dia mimisan, yang berarti dia harus kembali ke dunia manusia. Gisuk sangat senang, karena itu terjadi pada waktu yang tepat. Gisuk segera memberitahu Dowon bahwa dia perlu pergi untuk mendapatkan obat untuk energi iblis, dan Dowon setuju. Dia menyuruhnya untuk merawat para mandragora, untuk berjaga-jaga jika mereka kembali terlambat. Gisuk kemudian memberitahu Dowon untuk berhati-hati di wilayah pesisir karena itu adalah tempat yang berbahaya untuk hunter peringkat A ke bawah. Pada dasarnya, wilayah itu dikuasai oleh dua monster tingkat bencana. Ini adalah pertama kalinya Dowon mendengar ini, dan Gisuk menjelaskan bahwa laporan mengatakan mereka adalah pemburu chimera yang melarikan diri dari lab sejak lama. Rupanya, mereka memiliki kepala burung, tetapi tubuh mereka mempertahankan bentuk manusia mereka. Sementara itu, beberapa pemburu secara praktis melawan monster kelas bencana tersebut. Mereka mendaratkan serangan pelacak langsung, menyebabkan monster berbalik ke arah yang berlawanan. Mereka yakin monster itu melarikan diri, dan menyarankan agar mereka mengejarnya. Namun, salah satu dari mereka mengatakan mereka harus menunggu sampai monster-monster itu mencapai tempat perlindungan mereka sebelum menghabisi mereka. Para hunter terkejut bahwa bahkan setelah 60 tahun, monster-monster itu belum juga mati. Mereka yakin bahwa para chimera telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Dan para hunter tidak siap membiarkan monster-monster itu menodai pencapaian besar yang datang dengan penciptaan para hunter chimera. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa monster itu bahkan tidak melarikan diri, tetapi mengarah lurus ke arah mereka. Pemimpin tim memerintahkan anak buahnya untuk memasang penghalang terhadap serangan yang datang. Namun, penghalang mereka tidak banyak membantu melawan monster itu, karena monster itu menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Saat itulah akhirnya, mereka mulai sadar bahwa mereka telah salah menilai kekuatan monster itu. Monster itu menyerang mereka lagi dan akan menghabisi mereka. Ketika Nari muncul di tempat kejadian untuk meninju monster itu, sambil menyuruhnya untuk mencari lawan yang seukuran, monster itu menyadari bahwa Nari adalah seorang chimera, dan dia melompat mundur untuk menilai kembali situasinya. Nari kemudian memberitahu Dowon bahwa monster itu sedang menindas para pemburu. Tetapi Dowon berpikir itu sebenarnya salah kaprah. Saat itu para pemburu mendapat kabar bahwa chimera mekanik ada di sekitar mereka. Saat itulah Dowon sadar bahwa Nari masih memiliki alat pelacak yang tertanam di dalam dirinya. Selain itu, Dowon sepertinya mengenal pria berkepala burung itu. Dowon kemudian berteriak padanya, mengingatkannya bahwa mereka adalah teman sekamar, tetapi dia sepertinya tidak bisa mengingat nomor tagnya. Sementara Dowon berdiskusi dengan si kepala burung,
Para hunter menyarankan akan lebih baik jika mereka mundur dan kembali ke dunia manusia. Namun mereka berencana untuk kembali lebih kuat. Dan begitu Dowon mendengar ini, dia tahu bahwa mereka akan menjadi masalah. Tanpa ragu, dia menyarankan agar dia dan si kepala burung menangani situasi ini. Ternyata burung itu benar-benar teman sekamarnya, nomor 33. Nomor 33 juga mengenali bau yang berasal dari Dowon. Dan dia dapat mengetahui bahwa dia adalah nomor 17. 66 tahun yang lalu, di sebuah hutan dekat laboratorium TDA, nomor 33 terlihat menggendong seorang gadis kecil di punggungnya saat mereka mencoba melarikan diri dari lab. Rupanya gadis kecil itu bernama Jia saat itu. Dan nomor 33 berjuang untuk membawa mereka berdua ke tempat yang aman. Saat mereka berlari menembus hutan, mereka tiba-tiba bertemu dengan Dowon kecil, yang memberitahu nomor 33 bahwa dia mendengar tentang efek sampingnya, dan fakta bahwa kondisinya semakin parah. Dowon mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan berakhir buruk baginya jika dia tidak kembali dalam 3 hari, karena mantra peledakan akan aktif dan membunuhnya. Namun, Dowon mengatakan adiknya, Jia, belum dijadwalkan untuk dihentikan. Dowon menyarankan agar nomor 33 tetap di lab, di mana dia bisa mendapatkan penekan untuk efek sampingnya, sehingga dia bisa hidup sedikit lebih lama, meskipun hanya sehari. Nomor 33 kemudian memberitahu Dowon bahwa dia tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan mereka, karena dia tidak memiliki efek samping seperti yang lain. Nomor 33 membaringkan adiknya dan memberitahu Dowon bahwa yang dia pedulikan hanyalah hidup bebas. Dan untuk mendapatkan ini, dia siap melawan Dowon untuk menyingkir dari jalannya. Tepat pada saat itu, Dowon membuka gerbang ke dunia iblis untuknya, mengejutkan nomor 33, karena dia tidak pernah menyangka dia memiliki batu gerbang. Pada dasarnya, mereka tahu bahwa ada 2 pilihan bagi mereka jika mereka melangkah ke dunia iblis. Entah sel manusia mereka akan teracuni oleh energi iblis, atau sel monster mereka akan menyerap energi iblis dan menjadi aktif. Dowon memberitahu nomor 33 bahwa dunia iblis adalah pilihan terbaik baginya, karena dia ingin hidup bebas sampai mati. Pada dasarnya, mantra peledakan dari lab tidak akan aktif jika mereka menyeberang ke dunia iblis. Nomor 33 bertanya kepada Dowon, apakah ada cara untuk bertahan hidup di dunia iblis? Dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengumpulkan cukup mana untuk melindungi tubuh dan pikiran manusianya dari energi iblis. Dowon mengakui bahwa itu mungkin tidak mudah baginya karena kemampuannya saat ini. Tetapi dia cukup yakin bahwa masa depan penuh dengan ketidakpastian. Nomor 33 mengatakan dia mungkin tidak tahu mengapa Dowon membantu mereka. Tetapi, dia tetap menerima bantuan itu sebelum memasuki dunia iblis. Nomor 33 mengatakan mereka telah menjadi teman sekamar selama 4 tahun, tetapi masih tidak tahu nama satu sama lain. Saat itulah nomor 33 akhirnya mengungkapkan bahwa namanya adalah Yu Beom. Sekarang di masa sekarang, Dowon menempatkan para pemburu dalam keadaan kontrol pikiran untuk menghapus ingatan mereka. Dan begitu dia menyadari bahwa itu bekerja dengan sempurna, dia melepaskan mereka. Rupanya, Dowon memiliki sel-sel ramuan pelupa yang ditransplantasikan ke dalam tubuhnya, dan ini menyebabkan hipnosis dan kehilangan ingatan. Yu Beom tidak percaya jumlah hal yang disuntikan ke dalam tubuh Dowon, hanya karena dia tidak pernah menunjukkan efek samping. Dowon memberitahu pria itu bahwa banyak yang terjadi setelah dia pergi. Nari kemudian menarik pakaian Dowon untuk bertanya apakah dia mengenal Yu Beom dari suatu tempat, karena mereka sedang bermain permainan asli. Dowon memberitahu Nari bahwa Yu Beom berasal dari suku burung gereja, yang mengejutkan Yu Beom sendiri. Dowon bahkan membuatnya lebih menyenangkan dengan menggoda Nari, menanyakan apakah suku burung gereja dan suku kelapa adalah sekutu. Nari dengan cepat menjawab bahwa mereka sebenarnya sekutu. Sementara keduanya mengatakan ini, Yu Beom tetap benar-benar bingung. Tepat pada saat itu Nari menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Dowon. Mengatakan dia menyerangnya karena dia pikir dia orang jahat. Nari segera mulai mengeluh tentang kelaparan dan Dowon bertanya pada Yu Beom apakah dia punya makanan di rumahnya. Yu Beom masih bingung dengan semua yang terjadi di hadapannya, karena dia tidak mau percaya fakta bahwa Dowon sedang membesarkan seorang anak perempuan. Tak lama kemudian, Yu Beom membawa rombongan ke rumahnya, yang dibangun seperti sarang burung sungguhan. Dowon memuji Yu Beom, mengatakan bahwa dia benar-benar membangun rumahnya dengan sangat baik. Yu Beom kemudian mengeluarkan sepiring kerang panggang yang dia buat, yang bahkan dia tambahkan kacang mentega iblis. Hanya dengan melihatnya, sudah terlihat lezat, dan saat Gugu dan Nari mencicipinya,
Mereka merasa seperti di surga makanan. Bahkan Dowon mengakui bahwa makanannya terasa sangat enak. Bahkan lumut merah yang ditambahkan Yubeom. Yubeom bangga dengan masakannya, karena dia menyebutkan bahwa lumut merah adalah bumbu serbaguna. Yubeom baru saja akan menyuruh mereka makan pelan-pelan ketika dia mendengar Nari berteriak minta tambah. Yubeom hampir pingsan karena serangan jantung karena kehabisan bahan. Karena Nari sangat menikmati makanannya, dia menawarkan diri untuk pergi menangkap beberapa kerang, agar Yubeom bisa membuat hidangan itu lagi. Yubeom kemudian menyebutkan bahwa mungkin agak berbahaya baginya untuk menangkap kerang. Tetapi Nari berlari dan berjanji akan menangkap sebanyak yang dia bisa, karena dia ingin makan sepuasnya. Saat anak-anak pergi, para orang tua ditinggal untuk membahas akibat kepergiannya. Yubeom terkesan saat mendengar bahwa Dowon benar-benar hidup kembali berkat sel keabadian di dalam dirinya. Yubeom kemudian bertanya pada Dowon apakah dia berencana untuk kembali ke laboratorium. Dowon mengaku bahwa terkadang dia benar-benar merasa ingin, tetapi dia pikir dia sudah memiliki kehidupan yang baik, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Dowon kemudian bertanya pada Yubeom apakah dia berencana untuk balas dendam juga. Yubeom kemudian menyebutkan bahwa mantra di tubuh Dowon mungkin telah hilang setelah dia hidup kembali. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk mereka. Adapun mereka masih memiliki mantra peledakan di tubuh mereka. Yubeom cukup yakin bahwa mereka akan meledak saat mereka kembali ke dunia manusia. Dowon memperhatikan bahwa Yubeom bisa mengendalikan sayapnya, tetapi dia bertanya tentang kepalanya dan apakah pernah kembali normal. Yubeom kemudian menyebutkan bahwa dia sebenarnya bisa mengubahnya kembali, tetapi dia sengaja menjaganya seperti itu. Rupanya wajah adiknya telah berubah, dan jika dia terlihat normal, adiknya pasti akan merasa tidak enak. Tepat pada saat itu, Dowon mengajukan pertanyaan sensitif kepada Yubeom, yaitu apakah dia tahu bahwa dia hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk hidup. Yubeom tidak terkejut dengan ini, karena dia sudah tahu juga. Yubeom mengakui bahwa itu sulit ketika dia pertama kali tiba di dunia iblis, dan dia harus mengumpulkan manahannya untuk bertahan hidup. Kemudian, dia merasa bahwa mana dan energi iblisnya berada pada level yang sama, dan karena itu, Yubeom merasa damai untuk waktu yang lama. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi beberapa waktu yang lalu. Lubang mana Jia tersumbat dan energi iblisnya mulai mengamuk. Yubeom mengatakan dia mencoba membukanya secara paksa, tetapi ini malah merusak lubang mananya sendiri dalam prosesnya. Yubeom mengatakan dia telah berhasil mengatasinya, tetapi Jia telah tidur karena dia lebih suka makan buah-buahan dengan racun tidur. Dowon menyadari bahwa Jia sengaja membuat dirinya koma untuk memperlambat energi iblis yang merusak sistemnya. Tiba-tiba Dowon teringat ada ramuan yang bisa dibuat dengan mandragora untuk menyembuhkan lubang mana. Dowon sadar Yubeom tidak tahu ini, makanya dia belum melakukannya. Sementara itu, Jia sedang mengalami kesulitan di gua tempat dia bersembunyi. Yubeom sangat terkejut ketika mengetahui bahwa dia dan Jia bisa hidup. Dowon tidak menyalahkan ketidaktahuan Yubeom, karena dia sendiri hanya tahu segalanya karena dia belajar farmakologi di lab sejak usia 15 tahun. Dowon memberitahunya bahwa yang dia butuhkan hanyalah minum air murni dari lubang mana yang diresapi dengan sisa akar mandragora. Dowon selalu berpikir sisa-sisa itu tidak penting, tetapi mereka sebenarnya menyerap energi iblis di bawah tanah. Kemudian tumbuh menjadi entitas baru, bahkan berkembang biak menjadi lebih banyak. Itu pada dasarnya adalah sumber vitalitas tersendiri. Karena ini, air murni apapun yang dibuat dari sisa akarnya menunjukkan efek luar biasa dalam meregenerasi lubang mana. Dowon tidak pernah berpikir itu akan berguna baginya, tetapi dia bersyukur dia benar-benar memelihara mandragora. Dowon kemudian memberitahu Ubeom bahwa dia akan pergi untuk mengambilkan beberapa untuknya. Ubeom terkejut mendengar bahwa Dowon bersedia pergi ke dunia manusia untuk mendapatkan air murni. Dowon menunjukkan fakta yang jelas bahwa Ubeom tidak bisa pergi karena kutukan padanya, itulah sebabnya dia harus menjadi orang yang pergi. Namun, dia mendesak Ubeom untuk mengawasi Nari dan Gugu saat dia pergi. Karena alkemis yang akan membuat air murni akan meminta bayaran. Dowon bertanya pada Yubeom apakah dia punya uang, tetapi dia bilang tidak. Namun dia punya banyak barang lain yang dia kumpulkan dari para hunter. Dowon mengambil barang-barang itu dan meyakinkan Yubeom bahwa itu akan cukup untuk apa yang dia inginkan. Dowon menuju ke dunia manusia dan bertemu dengan Bangsu untuk memberitahunya bahwa dia membutuhkan seorang alkemis. Untungnya, Bangsu telah menjadi pemandu yang terhormat, dan dia memberitahu Dowon tentang cabang alkimia yang dibuka di daerah Kumuh. Dia berencana untuk membawa Dowon ke sana, karena itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk menemukan apa yang dia butuhkan. Dowon memperhatikan bahwa Bangsu mengenakan karung pasir di lengan dan kakinya, dan dia bertanya mengapa.
Bang Su menyebutkan bahwa dia sedang membangun staminanya agar bisa menjadi kuat seperti Dowon. Dowon, To terkejut mendengarnya dan Bang Su memberitahunya bahwa dia sudah tahu kalau Dowon adalah seorang hunter yang luar biasa karena dia pada dasarnya memasuki dunia iblis. Hanya dia ingat subuh telanjang. Tak lama kemudian mereka tiba di toko alkimia dan Bang Su memberitahu Dowon bahwa seorang manajer cabang baru tiba, belum lama ini, dan katanya dia sangat terampil. Selain keahliannya, ia juga memiliki kepribadian yang baik. Tepat pada saat itu mereka melihat manajer tersebut di kejauhan, menerima telepon dari rentenir. Bang Su menyebutkan bahwa manajer tersebut awalnya bekerja di cabang Gold City selama 20 tahun, tetapi ia diturunkan pangkatnya dan dipindahkan ke daerah kumuh. Dan, selain itu, gajinya juga dipotong. Dowon yakin pria itu melakukan sesuatu yang salah, itulah sebabnya dia jelas-jelas diturunkan pangkatnya. Bang Su kemudian menjelaskan bahwa, dari yang dia dengar, salah satu atasannya diam-diam mengambil uang dari paket yang ditujukan untuk daerah kumuh. Namun, ketika alkemis Kim melaporkannya, dia dipecat karena dianggap sebagai pembuat onar. Begitulah akhirnya dia berakhir di daerah kumuh. Saat itu juga, Kim memperhatikan kehadiran Bang Su dan wajah sedihnya langsung menjadi cerah. Bang Su kemudian memberitahu Kim bahwa Dowon membutuhkan seorang alkemis. Dowon menggunakan kekuatannya untuk menilai pria itu. Dan dia bisa melihat bahwa dia jelas-jelas terampil begitu dia selesai memasangkan mereka. Bang Su pergi, mengklaim bahwa dia perlu pergi dan berlatih. Di dalam kantor alkimia, petugas sedang mengeluh tentang keuntungan yang rendah ketika Dowon dan manajer masuk ke ruangan. Setelah masuk, Dowon langsung ke pokok permasalahan, bertanya pada Kim apakah dia bisa membuat lubang mana murni menggunakan mandragora, karena dia adalah seorang alkemis peringkat A. Dowon menambahkan bahwa dia membutuhkan sekitar 2 liter air murni. Kim percaya bahwa Dowon hanya omong kosong karena dia tahu tidak ada mandragora di daerah kumuh dan, selain itu, dia bertanya-tanya bagaimana Dowon tahu peringkatnya. Kim akan menolak tawaran itu karena kekurangan bahan ketika Dowon mengeluarkan akar mandragora kecil yang mengandung energi iblis yang padat, mengejutkan Kim. Kim benar-benar terpesona karena akarnya terlihat sangat segar, seolah-olah baru saja dipanen. Dowon kemudian menyebutkan bahwa dia berencana membayar jasa Kim dengan spesialisasi dari wilayah pesisir. Dia memberikan tas itu kepada Kim dan menyuruhnya untuk menilai semua yang ada di dalamnya. Kim melihat ke dalam tas dan melihat mutiara hitam peringkat S, membuatnya tercengang, karena bahkan markas besar pun belum pernah melihatnya. Selain itu ada kerang raksasa dan lumut merah. Dowon kemudian bertanya kepada Kim apakah semua itu cukup untuk menutupi biaya pembuatan, dan dia menjawab ya. Bahkan seluruh bahan itu lebih dari cukup untuk membeli seluruh gedung. Petugas itu memberitahu Kim bahwa dia perlu mengambil peralatan penilaian, karena barang-barang bernilai tinggi juga memerlukan peralatan mahal untuk dinilai. Setelah petugas meninggalkan ruangan, Dowon melihat sebuah mandragora di dalam tabung, dan dia bertanya pada Kim tentang hal itu, karena dia bilang mereka tidak punya. Kim menyebutkan bahwa mandragora yang dilihatnya sudah mati sekitar 10 tahun. Yang pada dasarnya berarti semua efek obatnya sudah hilang. Kim hanya menyimpannya karena ketertarikannya pada penelitian mandragora. Saat itu juga, Dowon menyebutkan bahwa mandragora itu masih hidup, mengejutkan pria itu. Dowon kemudian memberinya mana dan, yang mengejutkan Kim, mandragora itu bereaksi. Dowon menyebutkan bahwa mandragora itu dalam keadaan koma karena kehabisan energi iblisnya. Kim tidak mau percaya apa yang terjadi karena dia sendiri telah memberi mandragora banyak mana. Tepat saat itu bos jahat Kim, Ahan, memasuki ruangan dan dia tidak membuang waktu mengolok-olok Kim dan kantor sampahnya. Kim terkejut melihat pria itu di sana, dan dia bertanya mengapa dia datang ke daerah kumuh, dan kemudian menyebutkan bahwa dia mendapat laporan bahwa sesuatu yang baik baru saja masuk ke lab. Itulah sebabnya dia datang. Kim terkejut mendengar ini, membuatnya bertanya-tanya apakah asistennya sudah menghubungi Ahan, lalu berbicara tentang bawahannya. Sepasang kembar yang merupakan pengguna kemampuan, dan kemudian menoleh ke Dowon untuk memperkenalkan dirinya sebagai Ahan Jijong, Direktur Asosiasi Alkimia. Dia ingin Dowon ikut dengannya ke Gold City, dan dia berjanji akan mengurusnya. Ahan melanjutkan dengan mengatakan dia siap memberi Dowon kontrak eksklusif, yang tidak akan pernah dia dapatkan dari Kim. Dowon kemudian bertanya pada Ahan tentang kutil di hidungnya karena dia ingin tahu hubungannya dengan Ahan Bokdeok, dan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dan dia mengungkapkan bahwa Bokdeok adalah kakeknya. Dowon dapat dengan jelas melihat kemiripan sampah di antara mereka berdua, karena Bokdeok adalah orang yang bertanggung jawab atas eksperimen yang menjadikannya Chimera. Dia adalah seorang ilmuwan sampah yang tidak pernah peduli pada anak-anak.
dan dia bahkan punya kutil di hidungnya, sama seperti cucunya. Saat Dowon mengkonfirmasi bahwa mereka mirip, Dowon menghantam An dengan aura yang begitu besar, sehingga dia jatuh berlutut. Dowon berbicara tentang betapa kecewanya dia bahwa An sama seperti kakeknya yang sampah, yang serakah dan mabuk kekuasaan. An benar-benar bingung dan Dowon memutuskan bahwa dia punya pertanyaan sederhana yang akan menentukan apakah dia hidup atau mati. Dengan kemarahan yang begitu besar di matanya, Dowon bertanya pada An, apakah laboratorium TDA masih ada? Dan An menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan Dowon. Membuat Dowon bertanya lagi apakah dia benar-benar tidak tahu tentang laboratorium penelitian Chimera tempat Baek Daehyok bekerja sebagai peneliti senior. Kim bersembunyi di balik sesuatu dan dia terkejut mendengar bahwa Baek Daehyok, yang memenangkan hadiah perdamaian, sebenarnya bekerja di sebuah lab ilegal. Masih di lantai, An memarahi Dowon, menyuruhnya untuk tidak menodai nama ayahnya, karena dia bekerja keras untuk membina generasi berikutnya di universitas. Bahkan setelah pensiun, dia menyumbangkan seluruh kekayaannya kepada keluarga korban gerbang, yang membuatnya mendapatkan hadiah perdamaian. Dowon menduga Bok Deok memutuskan untuk melakukan pertobatan publik setelah membunuh begitu banyak orang di balik layar. Dowon berharap dia masih hidup, karena dia adalah seorang yang bangkit, tetapi dia mati begitu cepat. Dowon kemudian bertanya apakah itu akibat jatuh dari jendela, dan ini mengejutkan Han karena insiden itu tidak diketahui publik dan penasaran tentang ini. Dan Dowon menyebutkan bahwa dialah yang mendorong Bok Deok dari jendela, karena dia mengubah anak-anak yang diculik menjadi Chimera. Dia mengancam akan mendorong mereka ke gerbang, tetapi Dowon mengambil tindakan terlebih dahulu, dan dia mendorong pria itu dari jendela. Dowon kemudian memberitahu An bahwa dia hanya akan memberinya satu kesempatan. Dia ingin An kembali dan menyelidiki laboratorium penelitian TDA. Dowon memberitahu An bahwa dia akan ada di sana untuk menemukannya ketika waktunya tepat. Dowon terkejut bahwa dia bertemu keturunan Bok Deok di daerah kumuh. Dia ingat bagaimana mereka membuatnya menjalani eksperimen yang menyakitkan ketika dia berusia 9 tahun dan bagian-bagian monster mulai muncul di tubuhnya di usia 20-an. Sejak saat itu dia benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Dia menyadari bahwa pada dasarnya dia hanya mengikuti perintah dan naluri tanpa bisa berpikir sendiri. Tiba-tiba dia sadar bahwa nama lab mungkin telah berubah, karena sudah lama sekali. Tak lama kemudian, Kim kembali dari labnya dengan air murni yang dia inginkan. Dowon terkesan bahwa dia sangat cepat melakukannya, meskipun dia adalah seorang alkemis peringkat A. Kim mengungkapkan bahwa bahan-bahannya sangat bagus, sehingga semuanya berjalan lancar. Tepat pada saat itu, Dowon bertanya pada Kim, apakah dia bersedia menandatangani kontrak pribadi dengannya, dan dia berjanji akan memberikan sisa bahan-bahannya. Kim terkejut ketika mendengar Dowon menawarinya kontrak eksklusif selain bahan-bahan mahal yang dia miliki. Air mata kebahagiaan mulai mengalir dari matanya ketika Kim mendengar ini, membuat Dowon bingung, karena dia pikir dia telah menawarkan kesepakatan yang buruk pada pria itu. Kim kemudian menyebutkan bahwa dia berasal dari daerah kumuh, dan ketika dia masih muda, orang tuanya mengambil pinjaman pribadi yang sangat besar. Dia berjanji membayarnya kembali, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia selalu terjebak di tempat yang sama. Apa yang baru saja dilakukan Dowon, untuknya dianggap sebagai kebaikan terbesar, membuatnya bertanya-tanya seberapa banyak dia bisa membalasnya. Dowon tidak percaya bahwa pria itu sudah berpikir untuk membalasnya. Dowon kemudian memberitahu Kim bahwa yang dia inginkan hanyalah agar mereka terus bekerja sama. Dowon tahu bahwa ada hal-hal yang masih akan dia butuhkan dari Kim di masa depan. Karena urusannya sudah selesai, dia merasa sudah waktunya untuk kembali, tetapi dia berharap tidak ada yang salah selama dia tidak ada. Seperti yang ditakutkannya, Jia mengamuk dan memukuli Yubeom. Meskipun dipukuli, Yubeom bertekad untuk menepati janjinya menjaga anak-anak tetap aman. Yubeom akhirnya memutuskan untuk melawan adiknya dalam pertempuran sengit, dan dia melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia menjatuhkannya ke tanah, tetapi tiba-tiba sebuah penghalang aneh menutupi adiknya. Yubeom bertanya-tanya apa yang sedang terjadi ketika akhirnya dia menyadari bahwa Dowonlah yang memasang selubung ubur-ubur padanya untuk menahannya. Semua orang lega dengan kedatangan Dowon dan Yubeom bertanya apakah dia mendapatkan obatnya. Dowon meyakinkannya bahwa dia membawanya. Dia menyuruhnya untuk memberikan Jia sebotol dan mengambil yang lain untuk dirinya sendiri. Setelah meminum obat, Jia menjadi tenang dan kemudian dia bangun di malam hari dengan Nari tidur di sampingnya. Jia berdiri mengira itu adalah mimpi, sampai dia melihat Yubeom dan Dowon duduk bersama di dekat api. Ketika Dowon berbalik untuk melihat Jia, dia hampir pingsan saat berteriak
bertanya pada Dowon siapa dia. Teriakan Jia membangunkan Jia dari tidurnya, dan dia tidak membuang waktu untuk bersikap ramah padanya. Yubiom kemudian menyuruh Jia untuk memeriksa lubang mananya. Dan ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa itu benar-benar sembuh. Selain itu, wajahnya telah kembali normal. Jia terpesona dengan ini, dan dia bertanya pada Yubeom, di mana dia menemukan orang-orang di rumah mereka. Yubeom terkejut bahwa dia tidak mengenali Dowon, padahal dialah yang menangis ingin bertemu dengannya. Yubeom mengerti bahwa sudah lama sekali, itulah sebabnya dia tidak mengenalinya. Namun, setelah melihat baik-baik, Jia akhirnya menyadari bahwa Dowon adalah nomor 17. Dia berlari ke kakaknya untuk memastikan apakah dia benar-benar melihat nomor 17 dan dia menjawab ya. Alih-alih bersikap ramah, Dowon memutuskan untuk memancarkan aura dengan bertanya, apakah masih ada lumut merah lagi? Yubeom menjawab bahwa tidak ada lagi lumut merah, tetapi Jia tidak terkejut. Karena Dowon selalu menjadi orang yang paling tidak empatik, meskipun memiliki empati. Namun demikian, dia melepas topengnya untuk berterima kasih kepada Dowon atas semua yang telah dilakukannya sejauh ini. Tiba-tiba, Nari melihat sesuatu yang berkilauan di laut, dan Jia menjelaskan bahwa itu adalah peri laut. Rupanya, mereka pada dasarnya adalah kuda laut yang hidup jauh di dalam laut. Tetapi Jia dan Yubeom memberi mereka julukan peri laut, karena mereka terlihat seperti peri saat bermain dengan mereka. Rupanya, kuda laut hanya keluar di malam hari dan kembali saat matahari terbit. Jia mengungkapkan bahwa jika mereka mengikuti peri laut, mereka dapat menemukan kuarsa kuning yang bersinar. Saat itulah Dowon sadar bahwa dia benar-benar lupa tujuan utamanya. Dowon kemudian bertanya kapan matahari akan terbit dan Jia mengatakan akan segera terbit. Karena ini masalahnya, Dowon memutuskan bahwa dia perlu berenang. Sementara itu, di luar, para ilmuwan telah mencatat lokasi terakhir yang diketahui dari Chimera mekanik adalah wilayah pesisir. Para ilmuwan sedang rapat ketika Ahn menelepon Myeongdo menanyakan apakah dia tahu sesuatu tentang laboratorium. TDA, Myeongdo mengatakan dia belum pernah mendengar tentang lab itu dan Ahn menyebutkan bahwa itu adalah lab ilegal yang dijalankan sejak lama. Myeongdo mencoba memberitahu Ahn bahwa laboratorium penelitian Hanbit tidak melakukan hal-hal yang dia cari. Myeongdo menyebutkan bahwa Bokdeok selalu menyuruhnya untuk menjadi peneliti yang jujur dan lurus. Setelah panggilan telepon, Myeongdo mulai bertanya-tanya bagaimana Ahn tahu tentang lab ilegal itu. Tak lama kemudian, salah satu asistennya masuk ke ruangan memberitahunya bahwa mereka telah berhasil menciptakan logam cair, mandragora. Myeongdo senang dengan ciptaan barunya karena para mandragora cukup luar biasa dalam hal kekerabatan. Dia senang bahwa dia meninggalkan sedikit logam cair. Dia cukup yakin bahwa mandragora logam akan mengejar Nari dan akan dapat menemukannya dengan cepat. Dia kemudian memerintahkan agar mereka melipat gandakan hadiah untuk Nari, dan juga melibatkan semua pemburu kelas A. Dia putus asa untuk menemukan Nari, tidak peduli apapun, karena dia menganggapnya sebagai mahakarya hidupnya. Kembali ke dunia iblis, Yubeom berdiri di depan laut, dan mengingat percakapannya dengan Dowon tentang kuarsa. Rupanya Dowon telah memberitahunya bahwa dia ingin menggunakannya untuk rumahnya. Yang mengejutkan Yubeom menyadari bahwa Dowon telah bersenang-senang di dunia iblis. Dowon kemudian bertanya pada Yubeom apakah dia ingin mengunjungi dunia manusia, dan Yubeom mengatakan dia tidak terlalu penasaran, tetapi dia ingin melihat bagaimana keadaannya telah berubah. Dowon kemudian memberitahunya bahwa dia sebenarnya bisa membantunya menyingkirkan kutukan di tubuhnya. Yubeom penasaran dengan hal ini dan Dowon memberitahu Yubeom tentang alkemis yang mengatakan Kim cukup terampil. Dowon mengatakan dia ingin meminta Kim untuk meneliti mantra, tetapi dia mendesak Yubeom untuk tidak terlalu berharap. Yubeom mulai menangis sambil bertanya pada Dowon mengapa dia selalu membantu mereka padahal mereka tidak pernah melakukan apapun untuknya sebelumnya. Dowon mengungkapkan bahwa melihat saudara-saudara itu membuatnya terkesan, dan bertanya-tanya apakah ada yang lebih penting daripada bertahan hidup. Dowon mengatakan bahwa dengan membantu Yubeom dan adiknya dia yakin akan menemukan jawaban. Sekarang, berdiri di depan laut yang jernih, adiknya tiba-tiba muncul di kejauhan dan melemparkan tali kepadanya, menyuruhnya untuk menariknya, tanpa tahu apa itu. Yubeom menariknya tetapi menyadari bahwa itu sebenarnya sangat berat. Yubeom menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya dengan keras, dan dia berhasil menarik benda berat itu keluar dari air. Ternyata itu adalah sejumlah besar kuarsa. Yubeom benar-benar terpesona ketika melihat ini, karena dia tidak percaya bahwa Dowon dan timnya menambang sesuatu yang begitu besar. Nari dan Dowon bersenang-senang berenang di air sambil menambang kuarsa. Ketika mereka sampai di istana peri laut, tempat itu benar-benar indah, seperti istana kuning.
Nari memberitahu Dowon bahwa dia ingin mereka mengunjungi istana itu lain waktu karena banyaknya batu di sana. Yu Biom bertanya pada Dowon bagaimana rencananya memindahkannya ke rumahnya. Dowon kemudian mengatakan dia harus mulai memikirkan itu. Tiba-tiba dia melihat seekor burung paruh betet terbang di atas mereka. Dia bertanya-tanya mengapa seekor burung yang biasanya bergerak dalam kawanan tiba-tiba terbang sendirian. Nari terpesona oleh pemandangan burung beo itu dan dia mengatakan itu terlihat sangat cantik. Tetapi Jia memberitahunya bahwa dia akan berubah pikiran ketika dia mendekat. Jia mengatakan burung-burung itu panjangnya lebih dari 4 meter dan mereka sangat ganas. Karena betapa mengerikannya mereka, Jia dan Yubeom bahkan tidak main-main dengan mereka. Namun, Yubeom sudah tahu ide gila yang ada di kepala Dowon. Dowon mengkonfirmasi ini, mengatakan bahwa dia pada dasarnya sedang mencari truk dan burung itu muncul kembali di rumah. Gisuk masih berusaha membangun mananya, dan dia bisa melihat bahwa lubang mananya benar-benar semakin besar. Dia terkesan dengan apa yang telah dia capai, dan dia percaya bahwa mimpinya menjadi seorang hunter peringkat A mungkin benar-benar akan terwujud. Dia sedang memikirkan hal ini ketika mandragora logam muncul di belakangnya. Dia panik ketika melihat makhluk aneh itu, tetapi kekhawatirannya belum berakhir. Karena berdiri di belakang mandragora ada 3 hunter peringkat A yang menakutkan juga. Para hunter mengenali Gisuk berkat kepala botaknya dan mereka tidak membuang waktu untuk mengolok-oloknya. Rupanya merekalah yang menindas Gisuk saat dia pergi mendaftar untuk ujian promosi. Gisuk panik ketika tiba-tiba menyadari bahwa 3 mandragora di taman sedang mempertahankan posisi mereka. Dan mereka melakukannya dengan cara yang paling modis. Para pemburu sangat antusias dengan para mandragora karena harganya yang sangat mahal. Salah satu pemburu mendekati mandragora untuk mencoba menipunya. Gisuk sudah bersiap untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi para mandragora. Ketika mandragora terbesar menendang pemburu itu begitu keras, sehingga dia terlempar jauh ke kejauhan. Anehnya, Yubeom dan Jia tiba di rumah pada saat yang sama, membuat mereka bertanya-tanya siapa yang menyebabkan masalah di rumah Dowon. Rupanya, keduanya telah pergi mendahului Dowon untuk sampai ke rumahnya karena burung paruh betet itu terbang sangat lambat berkat Dowon yang memukulinya saat mencoba menjinakkannya.